percaya kepada kitab suci, tetapi ada tradisi suci yang mendahulunya, yaitu ajaran secara lisan itu, lalu di framing atau dipagari dengan magisterium, ajaran-ajaran gereja, yang itu membuat kami tetap berjalan pada rel yang sejak awal sudah ditentukan, seperti itu. Nah, kita kembali menengok saudara-saudara kita yang denom. Dari awal sudah mengalami sedikit kemelencengan, lalu masing-masing menganggap dirinya benar untuk menafsirkan, asalnya kemelencengan itu akan semakin jauh dan lebar seperti itu. Ya, kita tetap harus berjalan. Ketika ada yang menyalahpahami, kita sebagai internal Katolik untuk mempertahankan iman Katolik yang ada. Seperti itu, Bapak, kurang lebih. Terima kasih. Sebelum lanjut, Pak, saya nanya pendek. Katolik itu pernah saya memanggil teman saya Katolik. Saya bilang, kamu Kristen apa Katolik? Kata dia, bukan Kristen, kami Katolik. Apa beda Katolik dengan Kristen, Pak? Baik, awalnya, silakan. Sebentar, Pak. Awalnya kita ada Kristen itu artinya pengikut Kristus, seperti itu. Nah, ketika di Alkitab, saya lupa, itu ada disebut Katolikos, ya, Katolikos itu, maka kekatolikan ini mulai disebarluaskan untuk dikenalkan bahwa kita ini memang Katolik, seperti itu, yaitu artinya menyeluruh atau menyebar, menyeluruh, mendunia dan lain sebagainya, umum universal. Dan lain sebagainya. Universal. Katolik dan Kristen beda, Pak. Katolik dan Kristen beda atau sama, Pak? Equal. Nah, kalau di Indonesia itu kalau di Indonesia mengalami sedikit penyalahpahaman. Kekristenan, kami adalah termasuk kekristenan, gerejanya adalah Katolik. Dan Protestan itu sebetulnya juga Kristen, tapi gerejanya Protestan. Nah, semakin ke sini Protestan akan terbagi menjadi beberapa denom. Nah, itu tergabung dalam Protestan kami menyebutnya. Kami sendiri sebagai Katolik adalah Kristen. Seperti itu, Bapak. Oke. Pak Yusuf, ada tambahan? Ya, tambahannya begini ya, memang penyalahgunaan kata ini tambahan saja bahwa ketika Katolik itu digunakan pertama oleh Santo Ignatius, itu suratnya kepada umat di Smyrna, kalau nggak salah ya, tentang Katolik, gereja universal. Karena menyadari perkembangan yang sudah begitu besar tentang gereja, sehingga identik antara Kristen dengan Katolik itu sudah dari dulu. Hanya ketika masuk ke Indonesia ada penyalahgunaan yang seperti dikatakan itu iya. Tetapi sebenarnya itu kata yang identik. Kristen, Katolik itu sama. Seharusnya juga ketika itu kenapa macam Ortodok itu katakan kami Katolik Ortodok. Katolik dengan Kristen itu equal, sama. Sebenarnya kalau di sini dikatakan Katolik Roma ini yang kami ini. Katolik Ortodok itu yang itu. Tetapi yang Protestan ini akan jadi Kristen Protestan karena tidak mungkin dia jadi Katolik Protestan. Jadi penggunaan kata saja kalau di Indonesia. Tetapi equal antara Kristen dengan Katolik itu sebenarnya hal yang sama. Menyebutkan yang sama. Tentang Kristen, tentang Katolik itu sama. Oke, jadi sama ya? Ya. Sama ya Pak Yusuf? Ya sama, hanya di Indonesia ini salah digunakan. Oke. Yang lain ada berpendapat? Atau saya begini? Ya, ada banyak perbedaan, Bu Andi. Silakan. Banyak sekali, termasuk Protestan tidak mengakui lagi kepausan. Jadi banyak sekali kalau dari gereja. Itu bukan, maksudnya kata sama antara Kristen dengan Katolik. Penggunaan kata itu. Kalau penggunaan kata itu doang dong. Berbeda tentang apa Katolik dan Protestan yang memang banyak beda. Berbeda, banyak perbedaan-perbedaan, sama tapi serupa tapi tidak sama ya. Bukan. Tadi kami bicara tentang penggunaan kata. Ini beda lagi. Kalau topiknya Bang Husema ini beda. Beda-beda. Baik, saya kembalikan ke topik. Ini juga sudah masuk Bang Juma, sudah masuk Pak Umar ini, gitu ya. Jadi topiknya adalah tadi mengalir gini. Di sini ada teman Katolik 2, ada Pak Yusuf dan Pak JJ Soba. Topiknya begini dari awal bahwa setelah dikanonkan, beberapa manuskrip dikanonkan, jadilah sebuah Bible, kan gitu. Nah, dalam persoalannya di sana ada kekurangan dalam hal aturan. Kekurangannya adalah tidak ada
hukum yang dibuat barang siapa yang melanggar daripada ketentuan ini, dia bukan Kristen. Itu tidak ada tertulis di sana. Nah, artinya adalah sekarang ini dari Katolik, Martin Luther menjadi Protestan dan berkembang. Kenapa berkembang? Alasannya adalah karena free will manusia dalam menafsirkan yang telah dikanonkan itu. Nah, ini sumber sebenarnya menurut kami, disinilah sumbernya. Kenapa? Karena tidak ada hukumnya di sana, Pak Yusuf, yang mengikat. Akhirnya terjadi free will itu tadi. Itu topiknya ya, teman-teman, Pak Umar, Al-Barizki, nanti Bang Juma juga. Kenapa banyak denom? Karena ya itu kebebasan yang kebablasan karena tidak ada hukum yang mengatur. Setuju ya Pak Yusuf? Itu tadi ya topiknya ya. Ya bisa, tapi nanti kita lihat perkembangan Oke, pembicaraannya baik. seperti apa. Pak Jaja Soba, sebelum ke yang lain, Pak Soba ada yang mau disampaikan, Pak? Silakan, Iya. Pak. Ya. Karena sebentar lagi waktu saya harus menuju ke Semarang, nanti nggak lama mungkin saya akan pamit mundur ya. Ntar dulu Pak, jangan dulu mundur sambil OTW bisa ngomong Pak. Pokoknya 2 jam, Siap, lagi Pak Jaya Soba. 2 jam lagi. Lanjut. Kepanjangan. 6 hari. Wah. Tapi ini enggak, jangan ini sebenarnya nggak boleh ditinggal Pak Yusuf. Ini Iya, kesempatan bisa. Anda. Kesempatan Anda loh. Saya sering masuk sini gampang. Saya sebenarnya masih ada utang dengan Bang Suma ini ketika malam itu mengatakan mau berbicara tentang Yesaya. Kalau Bang Suma dengar. Nah, ada Bang Suma, ada Bang Juma. Nah, itu. Saya mau tahu sejauh mana pengertian Bang Suma yang mengatakan sudah menguraikan selama 3 jam, apa yang diuraikan. Ini di luar topik, tapi saya karena kebetulan ada Bang Suma. Ya. Mulai topik baru barangkali, Bung Andi. Ya nggak apa-apa. Kalau mau bahas saya. Ya nggak apa-apa, langsung aja. Karena begini, karena malam itu kan dikatakan kami nggak ngerti. Saya mau tahu sejauh mana dia mengerti tentang Yesaya dari pemikiran kritis. Oke, kalau begitu kita beri kesempatan kepada gurunda kita, Bang Juma, karena Bang Juma yang ditanya nih. Ya. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru Bang Juma masuk, belum dikasih kopi, langsung ditanya sama Pak Yusuf. Iya, karena saya anggap itu adalah utang kami yang harus di-clearkan ini. Ya, karena malam itu pernah berbicara tentang Yesaya 9 apa ya dari. Jangan dulu pancing ketawa, nanti ketawa aku. Begini, saya dengar juga Bang Suma mengatakan sudah 3 jam menjelaskan tapi nggak tahu di mana. Tetapi saya mau tahu sejauh mana Bang Suma bisa mengintisarikan pembicaraan 3 jam itu tentang Yesaya ini. Apa poinnya? Baru kita bicarakan. Karena apa yang coba saya utarakan kepada kawan Yahudi itu sebenarnya mau membuka pola pikir bahwa ketika mau mengatakan Kristen salah dalam mengartikan itu adalah nubuatan, saya mau minta pertanggungjawaban Yahudi. Kalau ini bukan nubuatan, ini apa? Iya, sudah. Oke, baik. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini waktu saya ya, saya diberi 3 jam kata Pak Yusuf untuk menjelaskan. Jadi siapkan kopi, duduk yang santai, yang merokok silakan isap pelan-pelan rokoknya. Oke, saya mulai. Jadi gini, izinkan saya mengurai hal ini dengan membawa satu data dari dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah ayat 213. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana an-nasu ummatan wahidah, wa ba'athallahu an-nabiyyin mubashshirina wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fi. Manusia itu dahulunya adalah satu umat. Lalu bagi mereka Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan Allah menurunkan kepada mereka
bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Lalu kemudian ayat ini mengatakan, wa makhtalafa fihi illa alladziina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah baghyan bainahum. Wa hadallahu alladziina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biizni wallahu yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Dan yang berselisih hanya orang-orang yang telah diberi kitab. Yang tidak diberi kitab, semacam Hindu, Buddha, dan seterusnya, itu tak berselisih. Setelah bukti-bukti ini datang kepada mereka secara nyata, mereka berselisih sampai kepada mereka karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendaknya kemudian Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk pada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Itu ayat suci Al-Quran. Saya ngambil dari kitabnya teman-teman Yahudi ya, sebelum saya masuk ke Yesaya. Maka sekarang pergilah, tulislah di depan mata mereka di suatu loh, dan cantumkanlah di suatu kitab, supaya itu menjadi kesaksian untuk waktu yang kemudian, sampai selama-lamanya. Mazmur 19 nomor 2, hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Lalu kemudian Keluaran 9 nomor 16, akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Nah sahabat, saudara Yusuf, sengaja saya ngambil data Al-Quranul Karim, supaya kita bisa memahami bahwa setiap nabi dan rasul itu adalah utusan Allah kepada kaum di mana mereka kemudian diberi amanah untuk menjalankan syariat dan hukum-hukum yang ada. Nah, kemudian apa kaitannya dengan Yesaya 9, nomor 5, nomor 6? Jadi gini, lahirnya kekristenan itu disebabkan karena ada pola yang dibangun kemudian. Apa pola itu? Kitabnya Yahudi, mereka terjemahkan, kemudian dari terjemahan-terjemahan itu diambil sari-sari yang mereka anggap penting untuk mendudukkan Tuhan non-Yahudi yang berkuasa pada masa itu agar dianggap itu adalah sebuah kebenaran. Makanya kitabnya orang Yahudi mereka sebut Perjanjian Lama. Dan kitab dan buku yang mereka susun dari sari-sari dari kitabnya orang Yahudi ini mereka sebutkan Perjanjian Baru. Agar supaya apa? Orang non-Yahudi tadinya yang memang sudah melakukan, yang memang sudah mempercayai dan meyakini secara turun-temurun adanya konsep Trinitas, dewa nuzul menjadi manusia, itu bisa secara klop mereka jalankan atau sampaikan kepada sang pemilik, yaitu dalam hal ini Romawi dan Yunani. Nah, saya sebagai Muslim nih, saya katakan sekali lagi, terkait dengan Yesaya 9 nomor 6, itu bukan untuk baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih-lebih bukan untuk Yesus. Akan tetapi, Yesaya ini adalah sebuah informasi yang menceritakan sesuatu yang sudah terjadi. Sesuatu yang telah terjadi berlaku kepada Bani Israel. Munculnya sosok penolong atau yang mereka sebut sebagai Mesias yang menyelamatkan mereka. Jadi bukan kemudian terjadi 700 tahun kemudian, melainkan hal yang sudah terjadi. Jadi kata yulat itu menandakan bahwa telah lahir, artinya sesuatu yang sudah terjadi, bukan akan terjadi. Dan kata yulat ini banyak ditemukan di dalam original teks Kejadian 4 nomor 26, Kejadian 35 nomor 26, Hakim-Hakim 18, 29, Yeremia 20 nomor 15. Semua mengatakan yulat. Cerita-cerita yang diberitakan terkait dengan sesuatu yang sudah terjadi, bukan yang akan terjadi. Nah, lalu kemudian sedikit lagi, siapa anak yang dimaksud di sini? Yang tahu itu adalah Bani Israel yang empunya kitab. Makanya Bani Israel itu tidak kemudian serta-merta menunggu orang yang dikatakan di dalam Yesaya 9 nomor 6 itu. Dia tidak menunggu akan datangnya. Karena kenapa? Yang diceritakan itu adalah sesuatu yang sudah terjadi.
Mereka tidak menunggu Rasulullah Muhammad SAW, tidak menunggu Yesus. Karena kenapa? Itu cerita yang sudah ada. Yesaya 9 nomor 6, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di bahunya, dan namanya disebut penasihat ajaib, Eloh yang perkasa, Eloh yang kekal, Raja Damai. Nah, namun begini, Saudara Yusuf yang saya hormati. Sekarang itu muncul framing terhadap saya. Mereka menggaungkan bahwa saya mengatakan Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menjadi geli gitu. Geliknya di mana? Oh, ternyata mereka mengakui bahwa ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sah. Oh, ternyata mereka mengakui yang mereka sebut Allah yang kekal itu di dalam kitab mereka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ternyata yang mereka sebut Bapa yang kekal itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya baru merasa geli sekarang. Oh, jadi diam-diam selama ini mereka mengaku bahwa Allah yang ada di dalam kitab mereka itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Dengan adanya framing, tipuan, cara-cara muslihat yang mereka gunakan, dia memproklamirkan Zuma sudah menetapkan tanggal 8 Oktober adalah hari di mana Rasulullah Muhammad SAW itu dilantik sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal yang saya maksud di sini adalah apa yang mereka uraikan terhadap kitabnya orang Yahudi terkait iman mereka. Bukan Allah dalam arti kata Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Allah yang ada di dalam terjemahan mereka. Allah mana yang mereka maksud ini? Allah mana? Oh, ternyata Allah yang mereka maksud itu adalah Tuhannya Bani Israel, yang selama ini mereka tolak bahwa Tuhannya Bani Israel itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi giliran ada penghinaan seperti ini, framing seperti ini, mereka sekonyong-konyong berbondong-bondong mengakui bahwa Allah Tuhannya Bani Israel ternyata adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekira begitu, Saudara Yusuf, kiranya poin ini bisa Anda pahami bahwasanya banyak orang yang cacat logika di luar sana yang memframing pernyataan saya. Silakan. Oke, ini sebenarnya penjelasan yang berapa menit ini apa hubungannya dengan kekritisan yang saya maksudkan? Itu satu. Bicara sekarang dengan saya, bukan dengan orang lain yang memframing Anda. Itu tidak. Ketika jangan marah, Anda sudah bukan marah. Ketika saya sudah katakan ini urusannya Kristen dengan Yahudi, tetapi Anda mengatakan kami nggak tahu apa-apa. Saya minta Anda membuktikan. Jika ini telah terjadi, kapan Yesaya mengatakan itu untuk Hizkia? Tidak ada itu. Oleh karena itu, saya coba untuk mengkritisi keyahudian untuk membuktikan bahwa bagi Yahudi pun ini adalah nubuatan. Karena apa? Karena telah bukan berarti bahwa Yesaya mau mengatakan itu anak yang dia tahu. Kalau anak itu dia tahu Hizkia, maka bukan bunyinya seperti itu. Ketika Yesaya juga tidak mengetahui bahwa ini adalah untuk Hizkia, hanya penafsiran para rabi tentang ini untuk Hizkia. Berarti ini juga adalah nubuatan untuk Yahudi. Paham itu? Ketika saya katakan kekritisan kita utamakan, bukan menceritakan tentang apa yang menjadi unak-unak Anda, tidak. Saya hanya ingin membuktikan apakah betul pemahaman Anda tentang Yesaya ini yang mau coba mengatakan bahwa ini salah bagi orang Kristen ketika mengatakan ini adalah nubuatan. Bisa paham? Halo? Bisa, sangat bisa paham. Ya silakan aja ya. Oh, ya, saya silakan. Sudah bisa. Oke, baik. Nah, jadi gini, Saudara Yusuf. Nama Hezekia ini yang kita sedang bahas ini, ya atau Hizkiyahu, artinya itu adalah Elohim yang perkasa atau Eloh yang perkasa. Jadi nama Hezekia artinya adalah, kalau saya menggunakan literasi Bible, itu adalah Allah yang perkasa. Apakah berarti Hezekia ini adalah Tuhan pencipta langit dan bumi? Tentu tidak, bukan? Tapi ketika Allah perkasa ini dirujuk kepada Yesus anak Maria, seketika anak Maria ini menjadi Tuhan.
Mari kita urai. Jadi yang diceritakan kemudian dalam Yesaya 9 nomor 6 itu, untuk memahaminya kita harus memahami secara konteks. Lihat dari ayat pertama dan data-data selanjutnya. Di situ dikatakan begini, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kegelapan, atasnya telah bersinar. Sudah terjadi ini, Bang. Sudah terjadi. Bukan 700 tahun kemudian. Nomor 2, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukaria, sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu. Telah bersukacita. Bukan akan bersukacita. Seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang ada di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Coba, ada 2 poin di sini yang perlu kita pahami. Sebagai kristolog harus memiliki imajinasi tinggi untuk kemudian menelaah secara hermeneutika terhadap kitabnya orang Yahudi, meski itu hanya terjemah. Telah kau patahkan, berarti sudah terjadi. Seperti apa dia mematahkan? Seperti pada hari kekalahan Midian. Di mana ini terjadi? Midian menceritakan tentang apa rupanya? Ternyata Midian kalah seperti dikalahkan oleh Gideon. Berarti yang harus terjadi terhadap Yesaya 9 nomor 6 itu adalah cerita berulang yang mana kisahnya wajib hukumnya secara akal sehat sama seperti ketika Gideon mengalahkan Midian. Dan itu adalah sesuatu yang sudah terjadi. Lalu bagaimana cara untuk mengindikasi itu? Gampang. Ambil kitab Bible, Perjanjian Lama menurut Kristen, buka Hakim-Hakim di pasal 6 sampai pasal 8. Coba saya bacakan nomor 1 dari pasal 6. Dikit lagi supaya saudara bisa tanggapi nanti selama 10 jam boleh. Hakim-Hakim 6 nomor 1 diterangkan begini. Israel telah membuat kekejian di mata Tuhan. Sehingga mereka bangsa Israel itu harus kita pahami, diserahkan kepada bangsa Midian selama kurang lebih 7 tahun. Di sini sangat jelas penulis Yesaya menggambarkan kekuatan, menggambarkan adanya pertolongan Tuhan, menggambarkan adanya bantuan Tuhan kepada bangsa Israel melawan siapa? Melawan bangsa Midian. Melalui siapa? Yesus? Bukan. Melalui Gideon. Itu. Oke. Artinya apa nih? Oke, jadi gini kesimpulannya. Oknum ini harus sama seperti Gideon yang mampu membebaskan Bani Israel dari penjajahan bangsa Midian. Apakah ini terjadi terhadap Yesus? Tentu tidak. Silakan. Oke, sudah. Sebenarnya sangat mudah meruntuhkan apa yang coba Anda narasikan. Ketika Anda mengatakan telah dengan penggunaan kata bahwa ini terjadi pada Gideon, sedangkan Anda mengatakan ini untuk Hizkia. Bagaimana ini? Ini saja sudah kelihatan sekali bahwa apa yang disuarakan Yesaya ketika Anda menyebutkan dari pertama itu memang betul gambaran. Oleh karena itu sangat masuk ketika orang Kristen mengatakan ini nubuatan, karena Yahudi pun mengatakan ini adalah nubuatan untuk Hizkia. Tidak ada ini yang telah terjadi. Karena kalau telah terjadi berarti untuk Gideon menurut argumentasi Anda. Apakah Gideon itu adalah Hizkia? Itu satu. Kritis berpikir bukan berarti bahwa kita mengembangkan sesuatu yang di luar pengertian. Tetapi ketika kita mau kritis melihat ini, ketika telah terjadi dan kita ketahui ini adalah seperti gambaran tentang Gideon, berarti yang digambarkan Yesaya ini tentang pengharapannya akan sesuatu yang lain. Oke, bagi Yahudi mengatakan bahwa ini Hizkia, tetapi tetap dalam kerangka nubuatan. Paham tidak maksud saya? Oke. Ya silakan. Oke, ya jadi gini, Saudara Yusuf. Yang menjadi kemudian tolak ukur untuk mendudukkan siapa yang dimaksud Yesaya 9 ini, yaitu tadi, kisah yang ada di Hakim-Hakim.
pasal 6 sampai pasal 8. Kisah apa itu? Kisah bagaimana seorang Gideon itu mengalahkan bangsa Midian. Makanya aku bilang untuk mengetahui siapa yang ada di Yesaya 9 harus satu perikop. Yesaya 9 itu jelas dikatakan di nomor 3. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang ada di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Seperti loh. Berarti orang yang diceritakan di dalam Yesaya 9 itu adalah orang yang berlaku sama seperti Gideon. Yang mengalahkan secara mutlak terhadap pasukan dan penindasan yang dilakukan oleh bangsa Midian. Pertanyaan sederhananya, sejak kapan Yesus melakukan hal seperti ini? Tidak. Yesus tidak pernah kemudian menyelamatkan Yerusalem dari tekanan-tekanan. Layaknya Gideon melakukan kemenangan terhadap Israel akan musuhnya, Midian. Ini saya katakan satu perikop Anda baca. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang ada di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Emang Yesus pernah mengalahkan musuh-musuhnya sama seperti Gideon mengalahkan Gideon mengalahkan Midian? Silakan. Itu gampang. Begini, konstruksi kata saya sudah katakan bagus ketika Anda mengatakan baca satu perikop supaya jelas. Ketika saya tuntut tentang bagaimana keyahudian melihat ini juga adalah nubuatan karena ini sama seperti Gideon, berarti itu bukan Gideon yang dimaksudkan Yesaya. Mengerti tidak hal yang sederhana ini? Ya, sangat paham. Makanya itu maka dikatakan ini juga bagi Yahudi adalah nubuatan. Sesederhana ini saja tidak dapat dipahami. Ketika nubuatan bagi Yahudi dengan mengatakan bahwa sama seperti ini berarti bukan Gideon ini tetapi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain itu jika Yesaya mengerti bahwa itu adalah Hizkia sudah pasti dituliskan siapa namanya. Karena ini tidak, makanya dikatakan nubuatan mesianik. Ketika kekristenan memandang ini, apa yang dikatakan di dalam Yesaya dimengerti dalam kacamata kekristenan. Bahwa Yesus ketika mengalahkan kuk yang dipatahkan. Kuk apa yang dikatakan itu pemerintahan? Tidak. Yesus tidak menggunakan kekuatan itu. Yesus mematahkan belenggu dosa. Lebih tinggi dan lebih mulia daripada apa yang ada di mata manusia. Itu pengertian Kristen. Jadi ketika menanyakan tentang Kristen, tentang apakah ini nubuatan, sudah jelas. Karena jelas Yahudi juga menganggap ini adalah nubuatan. Penekanan saya pada penggunaan ketika mau membenturkan Yahudi dengan kekristenan, maka saya tuntut jika Yahudi mengatakan ini nubuatan, ini bukan nubuatan, baru bisa menyalahkan Kristen mengatakan, kok bisa ini nubuatan untuk Yesus. Itu poin saya. Bahwa ketika kita duduk bicara tentang ini, maka saya sudah katakan, apalagi Anda yang Muslim. Yang Yahudi pun tidak mungkin bisa lari dari kekritisan ini. Karena apa? Karena satu, pola yang dibangun Yesaya tidak menjelaskan tentang siapa itu Hizkia. Kalau dia tahu Hizkia, jelas dia tulis ini adalah Hizkia. Karena pengharapan inilah, maka ini adalah nubuatan. Itu poin saya. Interupsi. Ya, jadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Bu Umar. Bisa, Bu Umar sambung? Boleh ya. 2 menit ya. Silakan. Minta izin Burunda Jumba ya. Silakan akhi, silakan. Fadal. Iya. Ya. Jadi perkenalin saya Bang Umar. Pak Yusuf ya. Pak Yusuf kan Katolik. Valen ini. Iya. Udah jadi Umar pula. Iya kan sama aja ya. Immanuel jadi Yesus kan ada. Ya. Terus apa poinmu? Nah, Pak Yusuf kan Katolik ceritanya kan gitu. Ketika membaca Yesaya 9 ayat 5 ya. Itu kan dari kitab Yahudi. Iya. Jadi saya coba untuk share screen biar enak. Share screen-nya di mana ini ya? Tunggu saya buka dulu. Oke, udah buka bisa. Oke, bentar.
Share screen. Layar. Yesaya 9 ayat 5, Ki Yelet Julat Lanu. Di situ ada 4 gelar ya. Yang satu gelar untuk anak itu. Anak itu memiliki satu gelar. Disebut sebagai Sarsalum. Bahasa Ibrani paling bawah ada Sarsalum. Terus 3 gelar itu untuk Asyem. Peleyoets, Elgibor, Afiat. Berbeda dengan Christian Bible ya. Kalau Christian Bible Yesaya 9 ayat 6. Kita buka dulu. Yesaya 9 ayat 6. Yesaya 9 ayat 6. Sementara di Yesaya 9 ayat 6 Christian Bible, anak itu diberi 4 gelar. Jadi ada something different, ada perbedaan. Kalau di original text Jewish, gelar anak itu cuma 1, yaitu Sarsalum. Tapi kalau di Alkitab Kristen, gelar anak itu 4. Nah, ini menjadi satu bumerang untuk Katolik kalau mengutip ayat tersebut sebagai referensi untuk Yesus, kan gitu. Dan kita juga harus subjektif. Jewish mentafsir ayat itu untuk Hizkia. Begitu juga dengan Kristen, ayat itu ditafsir untuk Yesus. Jadi harus objektif, nggak boleh menang sendiri. Jadi sama-sama mentafsir, kan gitu. Ceritanya kan kayak gitu. Mantap, betul. Nah, ini gimana ngilangin share screen ya? Oh gini. Nah, sama-sama mentafsir, kita coba uji kan gitu. Artinya perdebatan nggak berhenti sampai di situ. Kalau untuk Hizkia nanti kan Jewish bisa ngejelasin. Nah, kalau itu untuk narasinya kekristenan, dan itu ditujukan untuk Yesus. Ingat di situ Yesus, kalau itu untuk Yesus ya, berarti artinya anak yang lahir itu yaitu Yesus, maka Yesus itu akan disebut sebagai Peleyoets, penasihat ajaib, terus El Gibor, terus Afiat. Nah, yang menarik ini Afiat gitu. Saya tanya sama Pak Yusuf, apakah Yesus itu adalah Bapa? Beda dengan Bapa. Bukan kan? Bukan. Ya udah, jangan dipakai ayat itu untuk Yesus. Oke, lanjut Guru. Oke, gampang saja. Demikian juga Yahudi ngapain juga mengatakan bahwa ketika itu adalah apa yang satu gelar untuk anak itu, apakah cocok dengan Hizkia? Hizkia iya, artinya kan sama-sama nggak cocok nih ceritanya apa? nih. Ceritanya kan sama-sama nggak cocok. Maka jangan kalau sama-sama nggak cocok, berarti Pak Yusuf juga seharusnya nggak pakai ayat itu. Kenapa? Karena Yesus bukan Bapa. Itu masih kan gitu. Masih dijelaskan, masih gampang dijelaskan. Kalau saya tanya ada, Yesus Bapa bukan? Oke, bukan. Lah iya, kalau Yesus bukan Bapa, ngapain ngutip ayat itu? Oke, selesai. Oke. Yahudi berarti juga kan nggak bisa. Bukan, kan? Yesus dinarasikan Yahudi juga bukan kan? Nggak ada masalah, orang sama-sama tafsir. Kan tafsir. Tetapi itu kalau makanya yang dengar lebih itu jelas, Bang Suma. Kalau yang lebih jelas, Bang Suma dengar bahwa ketika mengutamakan ini maka tidak ada tuntutan untuk menyalahkan Kristen mengatakan ini adalah nubuatan. Bukan masalah nubuatan, sebentar Pak. Saya menekankan itu Valen. Enggak, sebentar dulu. Gini loh, jangan di framing. Bukan masalah nubuatan enggaknya. Itu kedua belah pihak antara Judaism dan Kristen mentafsir. Sekalipun itu bukan untuk Hizkia, iya kan? Enggak ada masalah, tapi itu kan 50-50 nih ceritanya. Kalau untuk Kristen, saya tanya kepada Anda, kan sama-sama tafsir ini. Iya. Apakah Yesus itu Bapa? Bukan. Bukan. Nah, kalau Yesus itu bukan Bapa, ya jangan dikutip Yesaya 9 ayat 6. Itu untuk Yesus. Oke. Gitu loh. Tentang yang penasihat ajaib apa itu kan masih ini. Tentang Bapa dan Yesus itu adalah satu. Di situ kan ditulis anak masih itu bisa disebut. Kenapa? Anak itu disebut Afiat. Afiat itu kan Bapa yang apa? Bapa yang kekal. Nah, kalau anak itu disebut Bapa yang kekal, maka pertanyaan saya kepada Anda seorang Katolik yang memahami konsep Trinitas, saya tanya, apakah Yesus Bapa? Bukan, tetapi jangan lupa bahwa Yesus dengan Bapa tidak terpisahkan. Jangan dipaksa. Trinitas seperti itu. Lah iya, Yesus Bapa bukan. Memang bukan Bapa, tetapi tidak terpisahkan dengan Bapa. Kalau Yesus bukan Bapa, ya jangan dikutip ayat itu. Maksud saya gitu. Oke,
bagaimana dengan Yesus yang tak terpisahkan dengan Bapa? Kata siapa Yesus tak terpisahkan? Iya, karena memang hakikatnya itu adalah Dari Allah. mana Yesus tak terpisahkan? Ketika Trinitas, Yesus disalib, kamu sering mengatakan ketika tentang Yesus disalib, enggak dulu, jangan dengar dulu. Kamu kan bilang Yesus tak terpisahkan. Trinitas kan punya skema seperti itu bahwa itu tak terpisahkan. Maka kamu mengerti itu. Ketika maka Yesus ini kamu narasikan tak terpisahkan sama Bapa, realitanya ketika Yesus di Kalvari, ketika Yesus di Golgota, ketika Yesus ada di tiang salib, apa yang dibilang Yesus? Eloi, Eloi, lama azabtani. Terpisah nggak itu? Memang? Loh, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Terpisah nggak? Bukan maksud ketika terpisah Yesus artinya di itu. Sungai Yordan, ketika Yesus di Sungai Yordan, ketika itu satu. Kamu membedakan. Yang kedua, gini, dengerin dulu, jangan ngebohong, gua nggak suka. Ketika Yesus ngomong Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Terpisah nggak itu antara Yesus sang hipostatik union dengan Allah Bapa? Terpisah nggak? Terpisah. Bagi Kristen itu dibedakan. Bukan dibedakan. Gampang. Yesus yang terpisah itu maksudnya apa? Coba saya tanya. Engkau meninggalkan aku. Sama halnya kayak begini nih, Pak Yusuf, kenapa kamu meninggalkan aku? Itu terpisah nggak? Ketika Pak Yusuf meninggalkan saya, terpisah nggak? Oke. Jangan oke. Sabar. Dengar dulu. Terus di Sungai Yordan. Mau dijelasin nggak mau tapi oke nggak mau. Terus di Sungai Yordan. Ketika ada Yesus, ada burung merpati, dengar dulu penjelasan. Ada pribadi yang terpisah nggak di situ? Ada Yesus di Sungai Yordan, ada suara di Sungai Yordan, ada burung merpati di Sungai Yordan. Terpisah nggak di situ? Jujur. Jangan nggak jujur. Terpisah nggak itu? Bukan, sudah nggak? Belum, sudah. Loh, enggak jawab dulu. Itu terpisah nggak ketika Yesus ngomong Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sesuatu pribadi. Sudah. Iya, itu terpisah nggak? Ya, saya tanya dulu, belum sudah. Saya mau silakan Pak Yusuf dijawab dulu. Jangan puter-puter. Aduh. Sudah belum? Ketika Allah meninggalkan Yesus, ketika Allah meninggalkan Yesus waktu disalib, itu terpisah nggak? Terpisah nggak itu? Sudah belum? Ya udah Pak, jawab Pak. Oke. Begini, dalam kekristenan, pemahaman Trinitas tentang sesuatu yang dapat dibedakan tetapi tak terpisahkan, ini maksudnya seperti ini, bahwa ketika Yesus firman yang menjadi manusia hadir dalam ruang dan waktu, ini dibedakan dengan Bapa sang sumber hidup, dapat dibedakan karena Yesus masuk dalam ruang dan waktu. Sedangkan apa yang Anda katakan, apakah Allah yang dikatakan Yesaya tentang Bapa yang kekal ini, kepanjangan kamu bernarasi. Gua nanya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini terpisah enggak ketika Yesus ngomong Allahku, kenapa engkau tinggalkan aku? Ini terpisah enggak? Sesuatu yang meninggalkan dari tempat dia semula, ini terpisah enggak? Iya, mau dengar enggak? Padahal gua udah paham Trinitas, kamu udah paham. Jadi, ini loh yang gua tanya. Ketika Yesus ngomong, itu menandakan kamu nggak mengerti lagi. Loh, ketika mau dijelaskan nggak ngerti. Sekarang gini, mau mengatakan ketika Allah kan ada dalam dirinya Yesus, berperikoresis, berkenosis. Sementara Yesus disalib, Yesus ini kan hipostatik union, sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Nah, itu hipostatik beda union dengan Trinitas itu lagi. Beda hipostatik union dengan Trinitas. Hipostatik union, kamu mengimani nggak hipostatik union? Konsiliasi jelas, tapi beda. Beda tentang stop dulu. Yesus itu hipostatik union dengan Yesus beda itu hipostatik union nggak? Kamu mau kemana-mana? Yesus hipostatik union nggak? Yesus hipostatik union nggak? Yesus hipostatik union nggak? Benar itu, konsili Kalsedon. Kalau Yesus hipostatik union, dengerin. Dengar dulu. Kalau Yesus hipostatik union, artinya siapa yang disalib? Kan hipostatik union. Hipostatik union itu Yesus. Yesus itu sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Nah, ketika Yesus sang hipostatik union itu disalib dan hipostatik union itu berseru, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu terpisah enggak? Itu apa hubungannya dengan penjelasan itu? Begini, kok apa hubungannya? Ketika Anda tidak mengerti tentang Trinitas, itu dua topik yang berbeda. Hipostatik union ini. Gue tanya lu ngerti Trinitas? Jelas. Jawab, biar audiens tahu. Jelas, ngerti. Biar DKC channel denger, kamu tahu Trinitas. Coba kau ngomong. Tahu. Kamu tahu nggak Trinitas?
Tahu. TKC nanti kasih tahu. Kenapa? Tahu. Oke, stop. Kenapa? Stop. Jadi Saint Agustinus ngomong. Kamu tahu nggak apa yang dibilang Saint Agustinus? Tahu nggak apa yang dibilang Saint Agustinus? Kamu tahu nggak apa yang dibilang Saint Agustinus terkait masalah Trinitas? Trinitas dengan apa dia Siapapun yang triloginya bisa menjelaskan Trinitas, maka Trinitas bukan lagi misteri. Kenapa kau pede kau bilang bisa menjelaskan Trinitas? Kamu mengerti apa yang dikatakan Agustinus? Nggak ngerti tapi mau mengatakan orang. Maksudnya seperti ini. Kau Katolik, kalau kau Katolik kau harus mengikuti saya, narasi-narasi dari Bapak Gereja yang sesuai dengan magisterium, sesuai dengan tradisi suci, sesuai dengan KGK. Makanya jangan kau sombong, kau bisa ngatain orang. Gimana kau? Nggak usah begini-begini, jadi konten nanti. Jadi konten, gue nggak suka. Seharusnya kalau kau Katolik, kamu bunyi terus gimana? Kalau kau Katolik, kau ngomong sama Audens, Trinitas itu misteri Tuhan. Saint Agustinus ngomong, siapapun yang bisa menjelaskan Trinitas, maka Trinitas bukan lagi misteri. Dan itu diteruskan sama Thomas Aquinas. Jangan jadi apologet odong-odong kau. Sudah, dengar dulu. Kau sudah bicara, dengar dulu. Agustinus dengan Thomas Aquinas ini kebanggaan Katolik. Jadi begini, mengerti tentang Agustinus, tentang apa yang dikatakan, tentang triloginya, tentang bagaimana mau mengatakan tentang Trinitas itu bagaimana, yang Anda maksudkan itu bahwa jika Allah, atau dalam bahasa sederhananya, jika sang sumber keberadaan itu dapat dimengerti, maka sudah pasti bahwa itu bukanlah sumber keberadaan. Paham? Kita main ke filsafat. Lah iya, kenapa kau bilang kau tahu Trinitas? Kau putar-putar kau. Orang sudah jelas siapapun yang bisa menjelaskan Trinitas, maka Trinitas bukan lagi misteri. Itu semua diajarin, baik di Protestan, baik di Cambridge, baik di Katolik. Kau mau tipu-tipu di sini? Baca nggak kau KGK? Katekismus Gereja Katolik. Loh, kau baca nggak Katekismus Gereja Katolik? Mana KGK yang mana? Ngerti enggak? Bunyi aja. Loh, kau ngerti enggak? Begini saya jelaskan dulu. Gereja Katolik. Kau tahu tentang apa itu? Pengajaran Gereja Katolik itu. Apa yang kau tahu? Semua pengajaran tradisi Katolik. Anda kan gereja ini nih. Anda kan anak buahnya Ignatius tuh. Roma Vatikan. Jangan gini-gini. Anda kalau ngomong masalah Trinitas, kalau Anda nggak sesuai dengan magisterium, kalau nggak sesuai dengan tradisi suci, kalau nggak sesuai dengan KGK, jangan kau ngomong Trinitas. Coba Trinitas mana yang kau pakai? Gue nanya dulu sama you. Trinitas mana yang you pakai? Kau sudah ngomong habis itu diam. Jangan dulu kau. Ya jawab aja simple. Trinitas mana yang kau pakai? Oh ya, dijawab dulu Pak Yusuf. Itu aja dulu. Biarkan Pak Yusuf. Silakan Pak Yusuf. Ya. Jangan puter-puter. Contoh kayak Bang Umar. Trinitas. Bang Umar, kau pakai narasi mana? Gue jawab tegas. Jangan puter-puter. Jadi apologet jangan kebingungan. Ini dengar dulu. Kalau bingung tuh dengar orang jelaskan. Lah iya, gue tanya Trinitas mana yang kau pakai sebagai seorang Katolik? Trinitas mana yang kau pakai? Trinitas mana maksudnya apa? Memangnya di Katolik itu ada berapa Trinitas? Bingung. Ya Allah ya Robi. Ya Allah ya Robi. Diam. Apologet odong-odong diam. Tertulian itu Bapak Gereja yang mengajarkan Trinitas, tetapi Trinitas Tertulian itu berbeda dengan Trinitas dari Athanasius, murid dari Uskup Alexandria. Gara-garanya apa ini semua? Diam, lu nggak ngerti sejarah gereja lu, apologet odong-odong. Di abad kedua ada Bapak Gereja namanya Irenaeus yang memprakarsai Diam, lu nggak ngerti. Diam, lu nggak ngerti. Dengar dulu dijelaskan. Orang lu ditanya Trinitas mana, lu nggak ngerti. Bego amat jadi orang. Kalau gua Katolik, gua ditanya Bang Umar, kalau misal Bang Umar Katolik, Bang Umar Trinitas mana yang kau pakai? Gua pakai Trinitasnya Athanasius sebagai credo. Jawab yang tegas. Credo Anastasius memangnya kamu tahu apa artinya? Agak belakang. Kau baca di dalam simbolum Athanasius. Saya tahu itu. Makanya dikatakan begini. Gimana? Ketika apologet odong-odong Kristen. Jangan amat Kristen, nggak usah ngomong. Gua nanya dari tadi yang terpisah nggak kau jawab. Gua tanya lagi Trinitas mana yang kau pakai? Kau puter-puter saya. Makanya dengar.
Apa yang kau Sejarah dengar? gerejamu itu Kau salah. jawab, Dengar kau dulu. jawab. Bidat, Iya, saya bidat, jawab kau ini. jawab. Bidat Ortodok jawab Timur, ini. jawab kau. Jawab kau bidat. Dengar dulu. Loh, Kamu Trinitas pakai nama siapa yang kau Umar. pakai? Kamu ini apa Umar? Kamu ini sudah bukan Yahudi. Loh, Trinitas Dengar mana dulu. yang kau pakai? Dengar Bidat, dulu, barat. makanya saya jelaskan. Bidat Kalau kau. goblok, kalau ini apa nggak ngerti dijelaskan, tolong. Lu gimana gua ngerti? Kau itu bidatnya Ortodok Timur, bidatnya Irenaeus. Dengar dulu, Apa? bisa dengar nggak? Ditanya dengar. Trinitas Oke. mana kau putar-putar Begini, kau. Tertulianus, bahkan Lu, Tertulianus. bukan masih Tertulianus, gua tanya Saya jelaskan lu itu kesalahan sebagai kamu. Katolik, Trinitasnya siapa yang lu pakai? Makanya saya Kok jelaskan Tertulian, kesalahan Tertulian? pengertian kamu. Dogma dari Tertulian itu nggak dipakai sama Katolik. Memang jelas itu, makanya saya Nah mau iya, jelaskan kalau ini. Tertulian itu nggak dipakai sama Katolik, kau pakai doktrin Trinitasnya siapa? Astagfirullahaladzim, Kamu pikir ya begini, Allah. ketika Ketika Anastasius apa? melawan Ketika di pagi hari, ketika di siang hari lah jadilah konten. Trinitas apa yang kau pakai? kok makin parah sih dia. Lu jawab aja, itu kan ada bapak gereja, Komandi? ada bapak Mau- gereja, mau- ada mau Platon dijelaskan, dari mau Alexandria, dijelaskan ada enggak? Polikarpus, ada Origen, ada bapak-bapak Mau Kapadokia. dengar dulu, mau jelaskan Gimana sih? Dengar enggak? Cukup dulu, kayaknya sepertinya nggak antara Pak Umar dan Pak Yusuf sepertinya nggak sinkron ini. Ya gitu ya, jangan dipaksain juga Pak Umar. Kalau nggak nyampe ilmunya bagaimana? Lanjut. Iya lanjut. Bukan Oke. begini. Thank you. Dengar dulu Bang Handi. Ya silakan. Enak aja dengar nggak nyampe, si bingung ini saja kau bilang nggak nyampe. Sudah mengerti sejarah gereja secara salah, kau bilang nggak nyampe. Mau dijelaskan tuh dengar. Kalau orang jelaskan itu tolong didengar sebagai seorang pendebat yang baik. Kau belum dijelaskan, sudah dari tadi nyerocos tentang itu. Jadi topik kita pun sampai kemana-mana. Tentang Trinitas, ketika dikatakan Agustinus tentang misteri. Di dalam iman Kristen, Katolik terutama, bahwa segala sesuatu tentang sumber keberadaan, ketika kita harus menjelaskan secara definitif, maka harus ada ruang misteri. Tetapi bukan berarti Trinitas itu tidak dapat dijelaskan. Maksud Agustinus tentang bahwa apa yang kita mengerti, jika kita dapat mengertinya sepenuhnya, maksudnya seperti ini. Jika kita mengerti sepenuhnya tentang Allah itu, maka pikiran kita lah, itulah Allah yang sesungguhnya, bukan lagi tentang Allah itu. Itu maksudnya. Mengerti saja tidak, tetapi kamu mau Iya, Trinitas lu itu lo yang mana? dengar kok dulu. ngomongin? Lama banget sih lu jadi orang. Tuh. Ya lanjut. Trinitas mana yang kau pakai? Satu-satu Astagfirullahaladzim. dengar ya Allah. dulu. Kamu dengar dulu, bahkan saya coba ikuti apa yang saya coba koreksi tentang kamu. Bahkan Tertulianus dalam pengertian tentang Trinitas Tertulianus masih sama. nggak dipakai sama Katolik. Makanya saya jelaskan, Trinitas dengar kamu dulu. Mana yang kau Bingung pakai? dijelaskan. Kau jawab. Gua Dengar. pakai Bang Umar, gua pakai Trinitasnya Athanasius. Nah, kita bahas Trinitasnya Athanasius. Susah amat dari tadi jawab. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oke, Pak dengar Andi dulu. minta izin. Ya silakan Pak. Pak Yusuf minta izin sebentar karena saya harus kembali bekerja. Om Umar mohon izin sebentar, saya motong sebentar aja. Baik, saya kembali ke Yesaya tadi ya. Yesaya itu menubuatkan tentang Raja Damai. Raja Damai yang digambarkan oleh Yesaya itu bakalnya dari keturunan Daud, seperti itu. Baik, kita sedikit melihat kerajaan Daud seperti apa yang kerajaannya akan bertahan sampai Maaf. Saya potong dulu, interupsi. Anda Kristen? Iya, Katolik dia. Saya awam Katolik. Gua potong. Emang benar Yesus Raja Damai. Semenjak kelahiran Yesus dikandung dari Maria, bangsa Israel dijajah. Yesus gede umurnya hilang, Yesus dijajah. Yesus disalib, Israel dijajah. Sampai Yesus naik ke sorga, bangsa Israel dijajah. Parahnya bait suci hancur pada 70 Masehi. Sampai sekarang apakah Yesus membawa damai? No, Israel sama Palestina Makanya mengerti masih tentang berkonflik. Raja Damai dalam konsep Raja Kristen Damai itu di berbeda mana? dalam pengertian Anda. Sekarang tunjukkan buktinya di mana di eranya Yesus jadi raja, coy.
Kalau cuma bilang, cuma bilang kerajaan gua nanti di akhir zaman, no, si Billy bisa ngomong, Gurunda Juma juga bisa ngomong. Jangan berhalusinasi, bangun udah siang. Oke. Ya, kamu baca Injil tidak? Paman Yusuf, sebentar minta izin, saya mau pamitan ini. Oke. Baik, yang disampaikan oleh Yesaya itu, yang dinubuatkan, itu tentang keturunan Daud. Baik, kita lihat kerajaan Daud hancur, diturunkan oleh anaknya Salomo. Lalu kerajaan Salomo pecah dan akhirnya habislah kerajaan itu. Iya. Saya potong. Saya tidak mau belok ke sana. Yesus itu anak berkata Daud, bahwa apa anak Allah, coy? Itu nubuatan untuk sang raja Daud. Woi, dengerin. Oke. Yesus itu anak Daud apa anak Allah? Lanjut kalau ada waktunya. No. Kalau kita odong-odong. Gue nanya nih, Yesus itu anak Allah apa anaknya Daud? Gue nanya nih. Sudah pergi. Bang JJ sudah pergi. Apa yang Yesus anak Allah apa anaknya Daud? Kenapa maksudnya memang? Loh, kenapa maksudnya? Kan di PB itu kan kamu kan klaim. Kalau Raja Damai, Trinitas lu nggak ngerti. Sekarang lari ke Raja Damai. Daud. Ini dengar dulu. Woi, Yesus itu anak Allah apa anak Daud? Kalau Yesus anak Daud, namanya anak Daud itu siapa? Anaknya Daud siapa? Oke, begini. Jangan dia jawab. Yesus itu anak Allah apa anak Daud? Begini, Injil Yesus itu loh yang dikandung dari Roh Kudus, itu anak Allah apa anak Daud? Jawab, coy. Kesurupan juga. Bukan kesurupan, gue bertegas. Macam mana kalian apologet? Mau dijelaskan? Lu jawab aja. Bagaimana mau dijelaskan? Muter-muter. Kalau gue ditanya, orang belum jelaskan tuh belum muter-muter. Bang Umar, Yesus itu anak siapa? Anak Allah yang hidup. Ya omong dulu setelah gitu gue kalau Kristen. Kamu siap cerita baru saya cerita. Gitu loh kalau jadi Kristen. Jangan plan-plan. Gue tanya lagi, Yesus itu anak Allah apa anak Daud? Sudah belum? Jawab. Sudah. Jawab ya Allah ya Robi. Astagfirullahaladzim. Jawaban Petrus. Anak Allah yang hidup. Ya, begini. Tunggu. Petrus ngomong. Anak Allah yang hidup. Nah, anak Allah yang hidup. Valen, dengar dulu. Kamu itu dengerin tuh temen lu, anak Allah yang hidup. Iya, begini. Saya jelaskan lebih kompleks dari itu. Begini. Diputer-puter lagi. Jadi konten ini nanti. Yesus itu anak Allah apa anak Daud? Kristen. Yesus itu sabar. apa anak Daud? Kasihan. Ya sudahlah dia. Lo kok kasihan macam mana kok? Jangan kau bohong ya apologet Islam di sini. Benar, dia tegas ngomong. Yesus anak Allah yang hidup. Bukan kasihan. Lo kok kasihan gimana kok? Gua tanya, Yesus itu loh, Yesus. Jadi pendebat itu utamakan Yesus yang adalah Allah itu loh. Yesus yang adalah Allah itu anak siapa, coy? Yang dikandung dari Roh Kudus, telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Itu loh siapa? Anak siapa itu? Makanya gelar itu bukan satu untuk Yesus. Iya, anak siapa? Ya Allah. Iya kan dua-duanya itu kan jelas itu anak Daud juga. Nah, kalau anak Daud anaknya siapa? Gue nanya, Daud anaknya siapa? Anaknya Daud siapa? Kau klaim Yesus anak Daud. Sejak kapan Daud punya anak namanya Yesus? Anaknya Daud Shlomo. Macam mana kok? Yang jelas itu Yesus itu anak ibunya, bukan anak tetangganya. Iya, kalau dia dalam pengertian itu lagi tambah kasihan lagi. Jadi kasihannya double. Double gimana sih? Begini. Itu teman kamu udah benar. Yang Protestan itu Protestan. Pak Calvin itu bilang Protestan dengan tegas. Yesus anak Allah yang hidup. Iya, tetapi dia juga di Matius itu dikatakan tunas. Langsung tadi, Mbak. Oke ya. Jadi begini, kita selesaikan itu satu-satu. Kalau mau bicara, selesaikan satu-satu topik. Ini dari Yesaya ini sampai ke Trinitas, ke Duinatur. Udah kelar, Yesaya udah kelar. Anda kan Trinitas. Ketika Trinitas mengkutip Yesaya 9 ayat 6 dan itu ditujukan untuk Yesus, maka itu akan bertabrakan dengan doktrin Trinitas kamu. Kenapa bertabrakan? Karena di dalam skema teologi Trinitas, Yesus itu bukan Bapa. Nah, kalau Yesus itu bukan Bapa, jangan mau pakai Yesaya 9 ayat 6.
Clear Jelas itu. harus dipakai. Terus Karena lagi apa? kau bilang Trinitas. bahwa Trinitas itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Bagaimana mungkin Iya. Athanasius bisa bilang seperti itu, sementara Yesus di Kalvari dia terpisah dari Bapa. Buktinya mana? Yesus ngomong, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sesuatu yang meninggalkan di tempat dia semula itu apa kalau nggak terpisah? Terus kau bahas lagi teman kau Raja Damai. Sejak kapan Yesus bawa damai? Sampai sekarang Israel sama Palestina bertempur. Oke, sudah belum? Sudah belum. Kau puter lagi, kau karang lagi. Kau dulu mungkin sekolah pelajaran bahasa Indonesia paling pinter kau mengarang. Oke, sabar. Tenang. Jadi orang itu harus. Bung Andi bukain share-nya dong. Aduh. Bung Andi bukain share-nya. Bahasanya paling pintar ngarang, enggak ah. Salah itu. Kembali naik ke biar dulu kayaknya kalau sama Bro Umar nggak bisa ini kembali ke Pak Yesus sama Banjumat dulu deh biar jelas saya ini kepada siapa sih ya. Boleh sedikit saya Akhi Umar, thank you ilmunya, Masya Allah. Iya, saya nyimak lagi, saya AFK lagi tadi Burunda. Oke, baik. Jadi gini, Saudara Yusuf, tadi poinnya itu kita sudah sampai pada Yesaya terkait Yesaya 9, bahwasanya kita harus melihat satu perikop. Bahwasanya oknum yang datang, yang dinubuatkan, yang diceritakan ini, itu harus sama seperti Gideon di dalam mengalahkan Median. Nah, kalau misalnya Anda bertanya, siapa yang melakukan hal yang sama seperti Gideon, maka jelas ini bukan penafsiran lagi, bahkan lebih dari penafsiran. Kenapa? Karena masih terurai di dalam kitabnya orang Yahudi. Silakan Anda buka di dalam kitab saudara 2 Raja-Raja pasal 18 sampai pasal 19. 2 Raja-Raja pasal 18 nomor 13. Di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya Hezekia ini mampu kemudian melakukan apa yang sama seperti dilakukan oleh Gideon. Terjawab itu. 2 Raja-Raja 19 nomor 20 misalnya. Lalu Yesaya menyuruh orang kepada Hezekia mengatakan, beginilah firman Tuhan, beginilah firman Allah Tuhan Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Senherib, Raja Asyur, telah ku dengar. Lalu kemudian di nomor 29 sampai nomor 30, dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hezekia. Bukan tanda bagimu, hai Yesus. Dalam tahun ini orang makan dan akan tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua, apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama, tetapi dalam tahun yang ketiga, menaburlah kamu menuai membuat kebun anggur dan memakan buah. Nomor 30, dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Nah, endingnya di sini. 2 Raja-Raja 19 nomor 30, 32 sampai nomor 36. Bagaimana kemudian di situ diceritakan bahwasanya ya malaikat datang untuk kemudian membantu apa yang ada pada diri Hezekia mengalahkan musuh-musuhnya. Sehingga apa yang dikatakan? Keesokan harinya pagi-pagi nampaklah semua bangkai orang-orang yang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Senherib Raja Asyur yang pulang, lalu tinggallah ia di Niwire. Apa yang terjadi di situ? Ternyata Yesaya 9 menceritakan keadaan yang buruk atas bangsa Israel di dalam kegelapan, di persekusi yang hebat. Tapi kemudian Allah menolong bangsa Israel melalui siapa? Raja Damai. Siapa Raja Damai itu? Hezekia. Bangsa Israel akan dimusnahkan oleh bangsa Midian. Tetapi dengan mujizat Allah, hanya dengan 300 laki-laki, Gideon berhasil membunuh 1.200 kurang lebih orang Midian hampir dalam waktu semalam. Yang terjadi pada Hezekia juga begitu. Ya, 185.000 musuh dihancurkan. Ini cerita yang sama antara Gideon dengan Hezekia. Berarti Yesaya itu menceritakan tentang kisah siapa? Kisah Hezekia. Ini bukan penafsiran, ini kejadian yang mutlak absolut dialami sejarah peradaban anak Yakub. Oke, sudah. Jadi Kristen tidak usah besar kepala. Oke, sudah. Sudah, begini. Jadi kesimpulan saya sementara,
cerita tentang Gideon itu sama persis dengan cerita yang terjadi kepada Hezekia. Sementara anak yang lahir itu diidentikan sama ceritanya dengan cerita Gideon dengan Raja Asyur. Nah, yang menggenapi siapa? Hezekia. Oke, begini. Hezekia dengan Asyur dan kemudian Gideon dengan Midian. Hezekia, bos. Anda mau lari kemana? Yesus nggak ada, nggak bisa dia. Dengar dulu, semua yang Anda utarakan itu mudah mengapa meruntuhkannya. Karena tetap bahwa Yesaya, jika dia mengenal itu adalah untuk Hizkia, maka tertuliskan itu. Karena dia tidak tahulah, maka ini nubuatan baik bagi bangsa Yahudi maupun Kristen nantinya. Tetapi ketika Yahudi mempunyai penafsiran lainnya, memang karena dia Yahudi, jelas beda dengan kami. Itu yang seperti yang dikatakan tadi, bahwa itu adalah masalah penafsiran. Jadi tidak mengatakan bahwa dengan kata telah bahwa Yesaya itu mengerti anak itu siapa. Tidak. Poinnya kok masa sampai sekabur ini? Poinnya itu jelas bahwa baik bagi Yahudi itu juga adalah nubuatan. Karena ketika penguraiannya sama seperti Gideon, seperti ciri-ciri yang telah ada itu Gideon itu, tetap Yesaya belum menyatakan bahwa itu adalah khusus untuk Hizkia. Oke, pahami itu. Kerangkanya itu gampang, mudah. Jadi ketika apalagi Anda seorang Muslim, yang Yahudi saja pun dia akan tetap mengatakan itu adalah juga nubuatan. Kalau tidak nubuatan, tidak mungkin Yesaya tidak mengenal siapa yang dilahirkan itu. Karena telah lahir. Jadi begini, ketika menyikapi ini, saya hanya mau mengatakan bahwa ketika kekritisan kita lihat dari satu konsep yang kita mau bangun, ya jangan mau coba-coba untuk mencoba atau coba-coba untuk mengatakan orang lain tidak mengerti. Apalagi Anda tidak di ranah itu. Ini sebenarnya kalau saya bicara tentang Yesaya dengan Anda ini juga tidak pas. Waduh, jangan begitu, Bang. Karena Anda bukan Yahudi. Oh, bukan karena saya Yahudi, saya nggak paham. Tunggu dulu. Bukan itu. Jadi gini, ketika saya tanyakan ini, apa yang Anda pahami? Pertanyaan saya gampang. Ini nubuatan. Sederhana sekali, Bang Yusuf. Sekarang saya tanya kepada Bang Yusuf. Sekarang saya tanya kepada saudara. Siapa yang pernah mengalami kasus seperti kasusnya Gideon di antara raja-raja Yahudi? Maksudnya kasusnya Gideon di situ diceritakan. Ya, kasusnya apa? Kan tadi saya katakan kepada saudara, perihal anak yang telah lahir itu sama seperti Gideon yang melumpuhkan tentara atau pasukan Midian. Itu siapa yang kemudian melakukan hal yang sama? Yesus? Iya. Tidak dapat dibuktikan itu karena apa? Tunggu. Tidak menyebutkan. Sabar. 1 menit. Buktikan kepada saya. Contoh. Oke, baik. Kepada 1 menit. Saya akan buktikan itu adalah Yesaya. Saya akan buktikan kepada saudara. Diam. 1 menit. Mana? Ketika Yesaya menuliskan cerita itu, mau Anda tanya ke literasi manapun, semua akan mengatakan pada masa Yesaya menuliskan itu, Raja Hezekia masih anak-anak. Anak inilah yang akan menjadi Raja Damai. Bukan Allah perkasa, bukan Bapa yang kekal. Itu hanya terjemahan Indonesia. Rujukan itu hanya Raja Damai saja. Hezekia yang akan memberikan kedamaian kepada bangsa Israel. Dan itu terjadi. Itu nggak ada yang bisa mengatakan, wah itu tidak pernah terjadi. Siapa bilang? Ketika Yesaya menuliskan, ketika Yesaya menuliskan cerita di dalam Yesaya 9, Hezekia itu masih anak-anak, sehingga dia katakan telah lahir. Dan kelak Hezekia berlaku seperti Gideon. Itu yang terjadi. Kemenangan yang akan diraih oleh Hezekia akan sama dengan kemenangan yang diraih oleh bangsa Israel pada masa Midian. Apa Anda ingin membantah itu? Midian, Asyur. Sabar. Midian dilumpuhkan oleh Gideon. Asyur dilumpuhkan oleh Hezekia. Tergenapi. Jelas itu cerita. Dengar dulu. Apa Anda bilang tergenapi? Iya. Hati-hati. Apa arti tergenapi? Tergenapi nubuatan. Kan
masih kecil Hezekia. Nubuatan. Anda tidak nalar berarti. Pada saat Hezekia menuliskan itu, pada saat Yesaya menuliskan itu, Hezekia masih anak-anak, belum jadi raja, belum menjadi pemimpin pasukan. Makanya dikatakan anak itu telah lahir. Berarti dia sudah masih anak-anak di situ. Akan berlaku seperti Gideon. Pada saat dia sudah menjadi raja, pada saat dia menjadi pasukan, pemimpin pasukan, terjadi. Pertama. Sederhana itu, Bang Yusuf. Iya. Nah sekarang coba Anda ukur, sabar. Coba Anda ukur keberhasilan Gideon mengalahkan kemudian Midian. Coba Anda ukur dengan Yesus. Apa keberhasilan Yesus untuk setara dengan Gideon? Silakan. Saya koreksi Anda dulu ya, saya nanti jawab itu. Gampang begini. Koreksinya pertama, ketika Yesaya tahu bahwa anak itu adalah Hizkia, sudah pasti dia tuliskan tentang itu. Oh, karena dia belum menjadi raja, Bung. Belum menjadi raja. Begini. Hizkia aja nggak disebutkan namanya. Apalagi Yesus yang tidak bisa apa-apa. Makanya itu saya katakan ini nubuatan. Makanya itu ketika Kristen mengatakan tentang kelahiran itu bukan nubuatan. Dengar. Tentang kelahiran itu bukan nubuatan, tapi tentang anak ini akan menjadi raja itu adalah nubuatan. Karena kelak setelah dia dewasa menjadi raja dia. Silakan. Jadi begini, ketika telah lahir, ketika Anda katakan bukan nubuatan, memang dikatakan telah. Tetapi apakah Yesaya tahu betul bahwa itu adalah Hizkia? Itu tidak, itu hanya tafsir dari Rabi. Itu satu. Kedua, ketika mau bicara tentang nanti nubuatan, nanti dia menjadi raja damai. Berarti keliru Yesaya. Ketika anak itu masih kecil kok dia mengatakan itu. Apalagi Anda lupa bahwa kerajaannya itu tidak berkesudahan. Terus? Iya, oke. Tidak cocok untuk Hizkia. Yang mengatakan rajanya tidak berkesudahan siapa? Yang mengatakan kerajaannya tidak berkesudahan siapa? Yesaya. Di mana diterangkan itu? Di situ. Lihat sekarang baik-baik itu ada. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan itu tidak berkesudahan, lalu bagaimana dengan nubuatan Tuhan yang mengatakan kerajaan Yehuda tidak akan berpindah sebelum yang berhak itu datang? Ya, ini kan kita bicara lain. Ini bilang. Nah, itu dia makanya. Berarti pernyataan di Hezekia, pernyataan di Yesaya itu akan berubah menjadi diberikan kepada yang berhak. Memang tidak berkesudahan. Makanya kerajaannya masih ada sampai hari ini. Kerajaan apa itu? Kerajaan Arab Saudi. Anda bingung kan? Anda bingung. Pasti bingung dia. Pasti bingung dia. Nah, sekarang saya tanya kepada saudara. Kalau itu untuk Yesus, tunjukkan mana kerajaannya Yesus. Kerajaannya itu bukan dari dunia ini. Salah berarti. Karena yang dimaksud di sini adalah kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda itu di dunia, kerajaan Daud itu di dunia, bukan di surga. Mimpi Anda, sesuatu yang sudah nyata terjadi, Anda tinggalkan menuju kepada angan-angan belaka, kan lucu. Maaf, saya bisa motong dikit. Maaf, saya bisa Anda yang menafsirkan, ini bukan tafsir, ini fakta di lapangan, bukan tafsir lagi. Maaf, saya bisa motong dikit. Hak olam itu artinya bukan nggak berkesudahan. Hak olam itu long duration, untuk waktu yang lama, bukan forever. Waktu yang lama, Oten belajar lagi deh bahasa Ibrani biar nggak ngawur ya. Dalam waktu yang lama memangnya Yesaya itu sudah pasti. Hezekia itu hampir 30 tahun, Bung. Hezekia itu hampir 30 tahun, karena itu disebut hak olam. Dalam waktu yang lama, long duration, bukan forever. Jelas ini. Bukan kekal ya. Konstruksi kata ketika dikatakan itu berarti. Dengar dulu. Ketika itu sudah dikatakan bahwa sudah pasti itu untuk Hizkia, berarti kerajaan Hizkia itu setelah Yesaya ini. Jadi Yesaya tahu. Ini Yesaya saja masih menubuatkan itu. Bagaimana lu? Kan sudah ada di 7:14. 7:14 itu kan ada lahir itu anaknya Ahaz. Emang Ahaz siapa selain Hizkia? Bukan. Yang saya tanya di sini. Itu 7:14 sudah lahir dia. Iya, dikatakan kalau telah lahir. Anak dia siapa selain Hizkia? Dengar dulu. Ketika di situ dikatakan nubuatan mesianik telah lahir, jelas itu tentang anak itu. Masa anak itu adalah raja dan dia belum jadi raja kok. Loh, itu nubuatan. Kalau nubuatan itu dia akan jadi raja bukan raja damai ya. Iya, makanya nubuatan.
Sar Salom itu pangeran damai. Pangeran Kalau damai. Raja Damai Melek Salom. Anda nggak bisa bahasa Ibrani. Jadi apa? Sar Jadi apa Salom itu masalah? pangeran damai. Jadi Nggak tetap pernah itu ada adalah ceritanya. nubuatan. Setelah lahir Nggak, itu jadi apa gini, artinya? Saudara Yusuf, jadi gini, Saudara Yusuf. Cerita yang dibangun di Yesaya 9 itu, poinnya untuk kita ketahui adalah orang yang sama seperti Gideon mengalahkan kerajaan Midian. Iya. Nah, itu siapa yang melakukan itu setelah terjadinya cerita yang ada di Yesaya 9? Siapa menurut Anda? Hezekia atau Yesus? Ya, menurut Kristen, penafsiran Kristen bahwa itu nubuatan mesianik itu untuk Yesus, tidak ada yang lain. Iya, oke. Nah, tolong tunjukkan ceritanya di mana Yesus berlaku seperti Gideon. Maksudnya? Bukan Ya, itu maksud Gideon kan nubuatan, tadi maksudnya kuceritakan kepada saudara. begini, iya. Di Yesaya 9 itu kan jelas dikatakan bahwasanya dia berlaku sama seperti Gideon. Nah, sekarang Yesus kapan dia melumpuhkan lawannya? Kapan? Oke, begini, dengar dulu. Ketika dalam pengertian atau penafsiran kekristenan tentang ini adalah nubuatan mesianik, karena apa? Kriteria-kriteria itu sudah pasti bukan ditempatkan pada sosok yang biasa, itu tidak. Loh, Bisa dikit perlu suaranya Pak Yusuf. Itu karena apa? Ketika itu kan malam itu saya sudah katakan ketika Billy mau coba mengalihkan dengan titik koma. Memangnya ada di tulisan awal itu titik koma? Enggak ada. Enggak, masalahnya kitab Jadi ketika Anda, kriteria-kriteria Aduh, itu tidak susah ini. mungkin ditempatkan di dalam pribadi Hizkia itu. Gini loh. Jadi ketika begini, ketika Anda Muslim memang nggak cocok ini Yusuf karena ini apa? terlalu jauh Anda sesat, mempertanggungjawabkan iman Yahudi ini dengan iman Islam Anda ini memang nggak tepat. Maka saya katakan ketika mau mengatakan bahwa ini tidak dimengerti Kristen, memangnya kamu ini mengerti sejauh apa? Saya boleh nambahin dikit ya. Baca Itu yang sampai ayat 11. Jadi begini. Yusuf Jadi baca begini. sampai ayat 11. Susah, Saudara Yusuf. Susah. Kenapa susah? Tapi poinnya sudah tidak pasti ya bahwa dengar, itu adalah Yahudi tidak pernah mengatakan dalam konsep yang mereka Tuhan akan lahir menjadi manusia. Berbeda dengan Anda yang Kristen yang memang ya diajarkan dari Romawi dewa datang dalam rupa manusia. Beda. Ini yang mereka tunggu di Yesaya 9 ini yang diceritakan bukan Tuhan. Di iman Anda dia adalah Tuhan. Bedanya itu antara langit dan bukan. Begini, ketika mengatakan bahwa apa yang diceritakan kriterianya itu apa itu? Kalau kita telusuri dulu, Pangeran. Nah, sekarang kriteria yang cocok untuk Yesus itu di apa itu? Yang cocok untuk Yesus sampai di sana. Itu kan jelas ada penasihat ajaib, apalagi. Loh, coba apa yang Anda bisa jadikan bahwa Yesus itu sebagai penasihat ajaib? Iya jelas, dia tahu tentang itu bahwa Allah itu roh, itu nasihatnya. Bahwa Allah itu roh, maka sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Apalagi? Jadi itu ajaib. Ajaib, siapa yang mengerti itu? Oh, bahkan Yahudi itu yang Anda maksud mengerti. Ajaib. Oh, jadi itu yang Anda maksud ajaib, penasihat ajaib karena Allah itu roh, maksudnya gimana? Anda bilang apa salah satu? Enggak, Anda kalau saya tuntut untuk menunjukkan original teks Allah itu roh, Anda tidak akan bisa temukan di kitab manapun. Saya kan merujuk kepada Injil. Nah, coba Anda tunjukkan. Saya akan bacakan dalam bahasa Yunani. Apa coba? Di Yesaya, di Yohanes itu. Coba cerita tentang apa itu? Tentang coba Anda tunjukkan original teksnya apa yang dituliskan di situ. Betulkah di situ tertulis Allah itu adalah roh? Iya. Coba. Enggak ada. Coba tunjukkan original teksnya. Biar kita bacakan. Saya enggak ada itu. Mana? Coba tunjukkan di mana tertulis pernyataan Yesus Allah itu adalah roh. Iya, percakapan itu wanita Samaria dengan Yesus. Itu kamu tahu itu? Enggak, tunjukkan original teksnya biar saya bacakan dalam bahasa Yunani. Mana? Saya ingin tahu. Yang itu. Itu mana? Buka percakapan wanita Samaria dengan Yesus itu. Buka sarung. Mana coba tunjukkan kepada saya. Itu, mana tulisannya bahasa Yunani? Sebutkan ayatnya Pak Ucup. Saya nggak ingat itu ayat-ayat itu, saya nggak ingat. Yohanes 4 ayat 24 mungkin. Coba itu. Benema Hoteos.
percakapan itu, percakapan ya, Pneuma Hotheos. Apa itu? Apa itu? Coba lihat. Roh Tuhan di situ. Roh Tuhan tidak dikatakan Tuhan itu roh. Coba baca. Baca baik-baik. Astagfirullahaladzim. Mana tunjukkan kepada saya, biar aku baca. Coba percakapannya itu tidak mungkin Tuhan apa? Roh Tuhan tidak ada itu ceritanya itu. Coba baca percakapan. Kita merujuk ke original teksnya, Saudara Yusuf, supaya kita tidak diajarkan untuk menyembah. Percakapannya seperti ini. Yohanes berapa yang Anda maksud? Yohanes percakapan wanita Samaria dengan Yesus itu. Saya nggak tahu berapa itu. Aduh, bahaya. Karena percakapannya seperti ini, bahwa kami mengenal penasihat ajaib apa katanya yang kami sembah. Ya ini kan saya coba ini. Anda coba Yohanes 4 Kristen itu tangguh. Yohanes 4 ya, kalau nggak salah Yohanes 4 nomor berapa? Nomor 24. Nah, ini. Itu kalau penasihat ajaib itu di Yohanes 1:14. Yohanes 3, 16, 18. Tahu juga semua mengada-ada juga kau. Mengambil referensi. Enggak, yang kau juga bernarasi bebas. Kau katakan bahwa Allah perkasa, Allah kekal. Di dalamnya bukan kata Allah kekal, tapi Bapa kekal. Siapa yang dikatakan Bapa? Kau juga enak-enakmu saja mencuri-curi ayat Alkitab. Siapa yang hanya bernarasi bebas. Sabar. Terus kalau kau curi kitabnya Yahudi, tidak? Oh, ini nubuatan. Ulangan ayat 18 itu merujuk kepada siapa? Bisa kau ambil kitabnya orang? Ishak akan dikorbankan. Ketika Ishak akan dikorbankan, Tuhan menggantikan anak domba. Siapa yang dibuatkan? Ketika perempuan itu diremukkan nanti tumit iblis. Siapa yang dibuatkan? Kamu juga tidak pantas. Maka oleh karena itu kau tidak paham kekristenan karena kau tidak punya Taurat yang sempurna. Mengerti? Saya boleh nambahin dikit nggak? Jangan dulu Pak, jangan diganggu dulu. Terlalu banyak yang nambahin. Jangan terlalu banyak yang nambah, biar Pak Jumba dulu aja. Mungkin yang ada satu-satu. Lanjut Pak Jumba. Begini loh Pak, Kristen itu diajari, dikatakan bahwa Tuhan itu adalah roh. Setan juga roh Pak. Oke? Iblis juga roh. Malaikat juga roh, kan gitu ya. Nah, saya susah membedakan antara Tuhan Anda dengan iblis karena sama-sama roh. Nah, lalu kemudian Anda mengatakan penasihat ajaib. Yesus itu penasihat ajaib. Kalau saya lihat Yesus itu menjadi penasihat ajaib karena menasehati Bani Israel saja dia tidak sanggup. Menasehati Yudas saja dia lumpuh, gak mampu dia. Lalu ketika saya tanya penasihat ajaibnya itu yang mana? Anda mengatakan baca di dalam Yohanes 4 nomor 24. Dia mengatakan Bapa itu adalah roh dan sembahlah ia dalam roh dan kebenaran. Saya minta dalilnya di mana Yesus pernah mengatakan bahwa Tuhan itu adalah roh. Tidak ada dalilnya itu. Tuyul, tukang tahayul, gak ada dalilnya. Kecuali Kristen Indonesia memang ada dalilnya. Karena memang dipadongo-dongo. Yang tadi orang Makassar ini, kau dipadongo-dongo. Makanya kurangi makan asu, ya. Diterangkan di dalam Yohanes 4 nomor 24. Lagi ngomongnya Yohanes 4 nomor 24. Ya, makanya aku bilang kurangi makan anjing. Ya kan gitu. Karena Yesus tidak suka itu makanan gitu. Nah, Yohanes dengar Saudara Yusuf, dengar. Saudara mengatakan Anda tuduh Yesus mengatakan bahwa Tuhan itu adalah roh. Yesus nggak pernah mengatakan itu. Anda memfitnah Yesus. Yang diterangkan di dalam Yohanes 4 nomor 24 adalah Pneuma Hotheos. Apa maksudnya? Roh Tuhan. Bukan Tuhan itu adalah roh. Kalau dikatakan roh Tuhan, sama halnya ciptaan Tuhan, bait Tuhan, hamba Tuhan, rumah Tuhan, utusan Tuhan. Roh Tuhan bukan berarti roh itu adalah Tuhan. Kalian yang disesatkan. Kalian memfitnah Yesus mengatakan Tuhan itu adalah roh. Itu mungkin salah. Anda baca Pak Yusuf ini bantahnya ke Pak Westerling, ini bukan ke Pak Yusuf. Ya ini begini juga saya satu. Mana coba tunjukkan original teksnya Yesus mengatakan bahwa Tuhan itu adalah roh. Saya bilang di percakapan itu. Percakapan di mana? Itu jelas tidak mengatakan bahwa jangan fitnah Yesus, Bung. Roh Tuhan tidak ada itu. Yesus tidak pernah mengatakan sesuatu di luar daripada apa yang diperintahkan oleh Tuhan yang untuk dia sampaikan. Dengar dulu, ketika ada percakapan itu bahwa
bukan di Yerusalem juga orang menyembah dia, juga bukan di gunung ini. Maksudnya ke wanita Samaria itu. Tetapi akan menyembah dalam roh dan kebenaran karena dia adalah roh. Itu bukan berarti tentang apa itu roh Allah. Iya. Itu tidak nyambung itu. Dengar begini, saya jelaskan menyembah dalam roh itu apa. Menyembah dalam roh itu adalah bukan itu. Karena Allah adalah roh, maka menyembah dalam kebenaran itu, roh dan kebenaran itu adalah meninggalkan kebiasaan orang Farisi yang melakukan sesuatu karena ria. Roh dan kebenaran artinya ikhlas, khusyuk hanya karena Allah, dan prosesi sembahannya itu ada syariatnya, ada aturan mainnya, bukan dibikin-bikin sendiri. Ada perintah Tuhan yang membuat Anda melakukan konsep ibadah, maka dianggap kebenaran. Ibadah Anda laksanakan dengan khusyuk, itu yang dimaksud dalam roh dan kebenaran. Kalau dimaksudkan itu begini, karena konstruksi katanya bahwa begini, konstruksi katanya percakapan wanita Samaria dengan Yesus. Ketika wanita Samaria mengatakan bahwa orang Yahudi mengatakan Allah hanya disembah di Yerusalem dan orang Samaria di gunung apa itu? Itu makanya suaranya, Pak. Gedein dikit suaranya, Pak. Gedein dikit. Oke. Oleh karena itu Yesus mengatakan Allah itu roh dan mulai saat ini menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Itu konstruksi kata. Dari konstruksi itu nyambung. Kalau bercerita tentang itu apa nyambungnya? Iya, Anda yang justru tidak. Justru Anda yang nggak nyambung. Anda mengatakan Allah itu roh, itu fitnah. Iya, itu dari percakapan itu. Enggak, itu fitnah, itu fitnah. Original teksnya tidak mengatakan itu. Yang dikatakan adalah pneuma hotheos. Bukan. Apa itu pneuma hotheos? Kalau pneuma itu adalah spirit, kekuatan. Bukan. Bahwa Allah itu, iya, memang karena roh itu adalah spirit, betul, pneuma. Nah, terus di mana dikatakan bahwa Tuhan itu adalah roh? Mana dalilnya? Coba baca pneuma. Pneuma hotheos, apa maksudnya? Hotheos, apa itu ho? Ho itu menuju kepada siapa? Tertuju kepada siapa? Itulah. Disandarkan kepada siapa? Karena roh itu adalah Tuhan. Oh enggak, bukan begitu caranya. Pneuma hotheos itu artinya roh ini disandarkan kepada Sang Tuhan. Artinya roh ini adalah ciptaan Tuhan. Roh ini adalah milik Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu adalah roh. Tidak. Enggak. Maka terjemahan LA itu benar. Bahwa ketika dikatakan itu pneuma hotheos. Itu apa? Pneuma itu artinya apa? Saya tanya, pneuma itu artinya apa? Roh. Roh. Oke. Roh. Terus di dalam kitab Anda yang mana duluan? Bapak atau roh tertulis? Jangan cerita itu, saya tidak cerita itu. Tunggu. Kamu coba Anda nalar dulu, coba Anda nalar. Pneuma hotheos. Terjemahannya coba kata per kata coba. Pneuma hotheos. Allah adalah roh. Loh, kok jadi Allah duluan? Begini, kamu berpikir bahwa apa yang dimengerti begini. Dalam bahasa Inggris. Kok Allah yang duluan? Kenapa bukan roh duluan? Ini bukan bahasa Arab. Bahasa Arab itu dari kanan ke kiri. Ini kok Anda terjemahkan dari kanan ke kiri? Karena itu kalau begini, kalau lurusnya itu roh itulah Allah. Ini yang tadi yang orang Sulawesi ini coba kau bicara. Teman-teman yang dari Bugis tadi itu kasih naik. Kau juga. Coba dengarkan saya. Namanya roh. Coba saya dengarkan sama kau dulu. Kau jawab dulu itu bagaimana bentuknya itu roh. Coba tunjukkan. Saya tidak tahu. Bentuk roh itu saya tidak tahu. Tapi kalau saya baca kitabmu, roh itu bertanduk 7 dan bermata 7. Kenapa ada begitu? Di kitabmu dikatakan. Di kitabmu dikatakan. Begini teman-teman, Wahyu 5 nomor 6. Bentuk Tuhanmu yang berwujud roh itu binatang bertanduk 7 bermata 7. Lu mau apa? Kitabmu yang mengatakan begitu. Wujud Tuhanmu yang adalah roh itu adalah binatang bertanduk 7 bermata 7. Itu kitabmu yang mengatakan. Makan itu, telan itu. Makanya kurangi makan asu, aku bilang. Sabar gitu. Ini begini. Sebentar dulu, Pak Westerling dulu. Yang dari Makassar aja dulu. Ya. Orang Sebentar dulu Pak Yusuf. Biar dulu Pak Westerling ini dulu. Ya, kau naik, coba terangkan kepada saya. Di dalam Wahyu 5 nomor 6 diterangkan, aku penulis kitabnya orang Kristen melihat ada roh binatang bertanduk 7 bermata 7, dan itulah ketujuh roh Elohim. Roh Theosnya Kristen. Jawab kepada saya, seperti apa wujud Tuhan kau itu? Silakan. Saya screenkan aja biar Anda baca nih. Nih dia. Lo KPKP tuh matu.
Ya, coba Westerling ini. Beragama tidak berotak. Ini pakai data ini Pak. Singkamannya Jomai Batu Makassar Kak. Nah, singkamannya Pak ya. Ya, ini Anda baca ini. Sama-sama naik, yang dari Sulawesi ini naik. Naik. Westerling itu tadi. Biar sobek-sobek mulutmu. Coba naik. Kau yang saya sobek-sobek brengsek kerembuanga. Nah ini kau baca dulu ini, woi. Baca kitabmu itu, baca. Kau baca ini dulu. Apa yang kau mau tahu bahasa pasal-pasal Wahyu 5:6 itu? Itu nubuatan. Apa yang kau mengertikan itu? Nubuatan apa? Aduh. Nggak ngerti. Makanya takancing atau? Takancing. Apa takancing? Ini apa takancing kok? Takancing jelas. Itu tertulis Tuhanmu. Saya bacain dulu ya. Lo diam dulu. Tuhanmu bentuknya. Langgar injo main. Ku bacai kok. Demu itu aro bentuknya Tuhanmu padero. Nah, minta ngomong. Demu itu mata pabembe, mata 7, mata 7. Untung baik aku dek najuling matana. Magiro. Belum apa? Masih mau kau datang besok. Ini data ini bro, ini nggak ditambah-tambah data ini. Bacain dulu ya. Coba. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk. Tuhannya Yesus itu roh. Itu dan di tengah-tengah tua-tua itu terdiri seekor anak domba seperti yang telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh. Besar nggak dipakai. Nah itulah nubuatan akan menghancurkan. Nubuatan apa? Nubuatan musemu kayak senubuatan. Apa kau tahu kau? Ini saya punya kitab ini. Apa yang kau tahu? Musemu kayak senubuatan. Age senubuatan. Age senubuatan. Itu penglihatan tambaga. Ngomongi ora percaya. Itu adalah penglihatan katamu. Berarti objeknya dilihat. Seperti apa pandangan objeknya? Tadeng. Penglihatan nubuatan yang belum terlihat. Nubuatan udah dilihat kok nubuatan. Kalian nanti itulah kalian menggambarkan kalian yang di dalam kuasa kegelapan. Wah, kuasa kegelapan yang tidak menerima. Tuhannya kalian yang tidak menerima Yesus. Kita yang dituduh kuasa kegelapan. Halo, saya sedikit ya. Tunggu. Saya mau tunggu. Biar saya terapi otaknya orang ini tadi. Kau yang semua terapi. Dari mana dasarnya? Apa dasarnya kamu merujuk itu? Yesaya kamu merujuk ke Nabi? Usah kayak saya ini dulu. Oke, saya permisi ya. Itu bukan dari mana sumbernya? Coba kasih referensinya. Kan saya sudah bilang itu bukan untuk Rasulullah, itu bukan untuk referensinya. Kenapa kamu masih memperbodoh diri mengatakan itu adalah Rasulullah? Yesaya 5 sampai alamu yang kau anu. Bahasa Indonesia. Referensikan dulu. Mak guru kau ya Holandi, mak guru kau ya Holandi. Sunat kau ya. Ora percaya. Saya bisa nambahin nggak buat ya saya? Jangan dulu Pak, bergeser dulu ini dulu Orang Makassar 1. Referensikan dulu itu nubuatan. Sekarang saya kan sudah menjelaskan sampai merujuk ujung. Tidak, kau jelaskan dulu sampai bagaimana caranya sampai merujuk ke Allah Subhanahu wa taala dalam Muhammad. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang begitu tuh? Yang bilang. Oh, itu karena kau dongok. Itu karena kau dongok. Terlalu banyak lemak babi di otakmu sampai nggak berfungsi gitu loh. Tidak mengaku lagi. Mangkir ya. Tidak mengaku. Kenapa kau tidak mengakui? Begini, lo padaku nah. Kalau itu kau paksakan dia adalah anaknya Maria, saya katakan samamu lebih baik kau sembah Muhammad, Rasulullah Muhammad. Kenapa? Karena dia lebih pantas duduk di situ. Kau katakan Raja Damai, beliau pas. Kau katakan dia Raja yang kekal, dia pas mengajarkan Tuhan. Sebentar, jangan jibut dong. Bagaimana semua sembah kau punya nabi? Ini cuman kalau. Tolong. Kalau kau paksakan bahwa itu adalah Yesus anak Maria yang tidak bisa apa-apa itu adalah dia di situ, saya katakan lebih pantas kita kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu. Kau paham Ji? Tidak, coba tunjukkan referensikan dulu itu umpama. Referensi apa? Kau dudukkan Yesus di situ, apa referensimu? Pernah dia jadi raja? Raja apa? Jelaskan dulu bagaimana menangis kedudukan itu anumu, nabimu sampai jadi Allah Subhanahu wa taala. Dengerin. Saya coba jelaskan. Itu perumpamaan. Kalau seandainya ini mau dijadikan nubuatan, kalau seandainya mau
dijadikan nubuatan lebih pantas. Dia ngomong sendiri. Kamu ini nggak kenal orang bahasa Indonesia. Kamu itu nggak ngerti bahasa. Jangan main mut, gentleman dong. Masa bagaimana kau nggak ada ilmumu? Kenapa nggak ada ilmu? Makasih. Aku ada debat sama gua. Ayo debat sama gua. Referensikan dulu. Di mana sampai Yesaya menubuatkan apa? Allah Subhanahu Wa Taala adalah nenekmu kipel. Orang Banyumas nggak pernah berkata begitu. Kenapa nggak dibom-bom? Ya lagi bom lu percaya pemakan babi? Iya, saya nonton. Mau kau di situ sama bom-bom, sesama saya menonton. Oh, jadi kalau kau percaya bom-bom, berarti kau percaya Tuhan sekolah? Saya menonton video ya, iya, kau jawab dulu ini. Jadi kalau kau percaya bom-bom, berarti kau percaya Tuhan sekolah? Jawab. Bukan saya dengar, bukan Yesus, tapi saya menonton. Kau percaya nggak Tuhanmu sekolah? Kata bom-bom. Langsung. Kamu percaya nggak Tuhanmu sekolah? Saya mendengar lagi. Kamu percaya nggak Tuhanmu sekolah? Kata bom-bom. Saya mendengar. Iya, kalau kau mendengar, kau percaya nggak bom-bom Tuhanmu sekolah? Kenapa bawa bom? Kenapa kau bawa bom-bom? Tadi dia bawa. Kau ini gimana kau? Kamu ada di bom-bom, saya dengar. Iya, memang saya katakan itu. Kalau Yesus, dengar. Kalau Yesus yang tidak bisa apa-apa itu, yang tidak cocok sama sekali 1200% itu kau dudukkan di situ sebagai dia yang Yesaya itu, maka saya katakan adalah lebih pantas itu ditujukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dia pernah menjadi raja, ajarannya kekal, dia raja damai. Apalagi yang kau minta sama Rasulullah Muhammad SAW? Bandingkan raja dengan Yesus. Raja damai, siapa yang pernah didamaikan? Dalam riwayatnya, literalnya kapan? Malah dia memarahi orang. Kapan raja damai? Suku-suku yang dengar. Suku-suku yang lucu. Kami nggak bisa kalau Yesus iya, siapa yang didamaikan? Coba. Jawab dulu itu. Yesus datang perang melawan roh-roh kegelapan. Ini mah cerita Sunggopang itu. Cerita Hanuman. Aduh. Yang diceritakan di Yesaya 9 itu ayat 2, yang diceritakan di Yesaya 9 itu punya nabi itu nabi sudah dibuatkan di Yeremia lah 23:15. Ngapain lagi? Coba baca Yeremia 3:15. Coba baca Yeremia. Coba kau baca Yeremia 3:15. Coba kau baca. Baca sendiri situ. Kau yang bawa data, kampret. Nabi yang diracun. Yesus sebelum disalib apa dia minum? Langsung diam. Yesus dikasih anggur 1 tetes. Kenapa dia langsung mati? Anggur asam racun. Nggak usah. Banyak-banyak. Nggak usah apa lagi. Semua kamu kalian itu literal di kitab kamu itu tidak ada yang akurat. Semua menyalahi. Oh gitu. Iya. Nabi Abraham siapa itu Nabi Ibrahim? Nah, kalau Yesus sekarang begini, yang kau pakai menilai kitabku buku apa? Ya, buku apa? Nabi Ibrahim. Iya, buku apa yang kau pakai nilai Al-Quran? Buku apa? Buku sejarah. Al-Quran. Yang lain diam. Buku apa yang kau pakai nilai Al-Quran? Al-Quran. Buku apa yang kau pakai nilai Al-Quran? Al-Quran. Bisa baca? Saya tidak tahu baca. Kampret. Saya tahu terjemahannya. Memang dia bisa diterjemahkan. Bangun. Jangan masih tidur. Diterjemahkan. Sebentar, biar sabar Aki. Rugi kau tinggal di Sulawesi, bos. Otakmu dek lolo. Kau pencuri jayat, pencuri kitab. Kalau misalnya di Bible pencuri kitab. Siapa kitab yang saya curi? Siapa kitab yang saya? Kitab Yesaya. Di mana saya curi? Sekarang begini. Yesaya itu kitabnya orang Yahudi. Kenapa ada di dalam kitabku? Kau yang mencuri, itu kitab orang Kristen. Itu nubuatan Yesus. Orang Kristen. Ya, itu nubuatan Yesus. Kitabnya orang Kristen itu perjanjian baru, bos. Yahweh itu adalah Yesus. Kamu apa? Kamu bisa baca nggak Yesaya, bro? Kamu bisa baca Yesaya nggak? Kamu bisa baca Yesaya nggak? Bisa baca? Kalian bacakan nih. Ya, baca dulu. Originalnya. Dewa bencong, Tuhannya orang Mesir, itu Yahweh. Ayo. Tuhannya orang Mesir Yahweh, Lasar Baga.
Tolong. Ini kalau itulah baga. Hasem itu Yotepape bukan Yahweh. Kodon di padongo-dongo sama misionaris, kasiannya lihat aku ini orang kalau kebanyakan minum bal. Hasem Yotepape beda dengan Yahweh tuyul. Kasihna masena mau aku mita kong mo. Mau mita. Mapa dua tanggal lekat na yun to iya. Lo otakmu. Baru tahu saya Allahnya orang Mesir Yahweh. Ya ampun. Allahnya orang Mesir Yahweh. Sebentar dulu yang lain diam. Saya mau nanya Mr. Lim ini. Tuhanmu kamu siapa? Nama Tuhanmu siapa Mr. Lim? Jawab. Nama Tuhanmu siapa? Ya Yesus, kenapa? Mana buktinya? Ya, kenapa buktinya? Mana buktinya? Mana buktinya Yesus Tuhan? Kenapa ada buktinya Yesus Tuhan? Mana buktinya? Apa yang kau minta? Sekarang bukti apa yang kau minta? Bukti apa yang kau minta? Bukti tertulis di Bible kalau Yesus itu Tuhan. Dia mengatakan bahwa aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Itu Tuhan itu. Yohanes 14:6. Nenek lu kita. Bos. Siapa yang tidak melalui aku, dia tidak akan menemu Bapa. Berarti jalan dong, berarti jalan. Ternyata dia jalan. Lorong sempit atau gang sempit. Ini juga cuma ini bicara anak-anak saja. Ya kau yang anak-anak. Kau yang mengatakan dia jalan. Jalan menuju kantor itu bukan kantor tuyul. Waktu abam ye, pecapunan re. Iya, pecapunan re. Labaga. Dia tidak mengerti bahasa. Jalan ke kantor apa ke kantor? Nah, jalan. Putar saja itu bahasa. Ya, ditanya kau dulu, pecapunan re, kutanya kok. Jalan menuju kantor itu apa ke kantor? Jalan keselamatan dan hidup. Kutanya kau dulu. Kutanya kau dulu. Jalan ke kantor itu apa ke kantor? Tanpa melalui dia, tanpa melalui dia. Caranya bagaimana? Caranya melalui Yesus bagaimana? Caranya bagaimana? Melalui dia, menyembah dia, menuruti perintah-perintahnya apa segala macam. Di mana Yesus perintahkan? Di mana Yesus perintahkan menyembah dia? Di mana? Tuhanmu dikubur, nama bangkit, mati dari bangkit. Apa? Di mana Yesus memerintahkan untuk di mana juga? Daripada Allahmu mati tidak bangkit. Apa? Allahmu mati. Allahmu mati. Dia pikir Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Allah. Pedofil. Ternyata Allahnya pedofil. Nah, makanya jangan sebar ngomong. Sekarang jadi bahan. Allahmu pedofil. Kamu apa? Bahan apa? Mati, tidak bangkit-bangkit. Apa terus kau? Tuhanmu? Apa kau semua? Kamu alasan apa lagi? Tuhanmu gimana? Tuhanku ada di surga. Apa kau? Tapi Tuhanmu sudah dikubur jadi bangke. Bangke, Tuhanmu pernah mati nggak? Sudah bangkit. Tuhanmu pernah mati? Saya jawab, saya nggak pernah bangkit. Dia datang ke dunia untuk mati sebagai yang dikubur 3 hari 3 malam. Woi, dengerin. Yang dikubur 3 hari 3 malam siapa? Kasihan juga ini Bapak. Jawab. Jawab juga. Yang dikubur, woi, bangke. Yang dikubur 3 hari 3 malam siapa? Jadi bangke, dikubur. Yang dikubur 3 hari 3 malam siapa? Ya Yesus kan bangkit. Yang dikubur siapa? Saya nggak nanya bangkit. Yang dikubur siapa? Yang dikubur kedagingannya. Apa? Bagaimana dengan Allahmu mati, tidak bangkit-bangkit? Mana ayatnya Allah mati? Mana ayatnya? Mana ayat juga kata Syuma. Tapi yang jelas itu ya, Yesus itu pernah brojol di lebannya Maria itu. Dia sendiri yang ngomong. Pakai data, mana ayatnya mana? Itu perkataannya Syuma. Datanya mana Allah mati? Yang mengatakan. Jangan kayak anak dong. Jangan Syuma mengadopsi mencuri kitab. Mereferensikan Allahnya. Mati, tidak bangkit-bangkit. Apa? Ayat mana? Allah mati ayat mana? Jadi jangan kayak anak dong. Kamu jangan mempermalukan Kristen dong. Jadi ini orang ini udah panik ini. Ya bukan panik, tanya Syuma. Itu Syuma yang berkata. Allah kekal. Bu Andi, Allah perkasa. Udah nggak ada gunanya ini hujat-hujatan yang udah di. Saya mau minta ini teman dari Makassar ini kapan bisa ketemu darat dengan saya? Kita dialog. Apa? Bu Andi, aku jadi kayak anjing dalam karung ketemu di Juma itu. Anjing dalam ketemu di Juma itu. Langsung. Kita kan sama-sama di sini orang Sulawesi. Ketemu yuk kita. Ayo. Ya, ntar dulu saya
Ya, saya sekarang dipanggilkan saya kasih uang 100 juta kalau kamu berdebat dengan saya. Bagaimana? Ya, mau nggak? Sombong. Kayak apa saya kait? Kamu mau nggak? 100 juta loh. Kalau kamu bertemu dengan saya berdialog. Mau nggak? Jawab dulu mau atau tidak? Kita ketemu. Dijawab dulu mau atau tidak? Kau juga cuma dijawab dulu mau atau tidak? Dijawab dulu mau atau tidak? Kau pengecut. Dijawab dulu mau atau tidak? Mau atau tidak? Dijawab dulu. 100 juta loh. Dijawab dulu mau atau tidak? Ketemu. Mau atau tidak ketemu? Takut Bang Ade. Ngapain mau ketemu? Dijawab dulu mau atau tidak? Nggak usah panjang-panjang. Dijawab dulu mau atau tidak? Udah Bang Handi, dia takut. Ketakutan. Mau. Serius? Kapan? Tanggal berapa? Serius, kapan mau? Ya saya terserah kamu. Saya di Makassar ini. Saya di Makassar. Oke. Baik. Sebentar, ini ada di sini ada peta lempu yang sebentar. Peta lempu silakan difasilitasi peta. Peta silakan fasilitasi peta. Peta lempu yang ngomong yang lain diam. Yang lain diam. Tujuannya untuk apa? Yang lain diam dulu. Kita berdebat. Tujuannya kita berdebat, kita berdialog. Kau bawa narasi agamamu, saya bawa narasi agamaku. Westerly selamat siang. Tujuannya untuk apa? Ya diam dulu, ada peta lempu ini kan kita mau. Supaya otakmu berfungsi, ku bikin nanti kau sehat. Langsung ketemu saya. Kurang ajar ngomong ini orang ini. Silakan peta lampu direspon dulu. Mediasi dulu di mana ketemunya. Silakan ta. Yang lain diam dulu. Silakan ta. Ada juga orang Sulawesi nyembah manusia ternyata, masya Allah. Kamu diam dulu, peta lampu mau ngomong, diam. Kau juga ini jangan. Selamat fasilitasi saya karena ketemu ini orang. Selamat siang, Sterling. Pak Westerlin, selamat siang. Yang ngomong kau. Halo Pak Westerlin. Iya, kenapa bos? Selamat siang. Ya, saya dengar tadi katanya siap untuk bertemu dan berdialog dengan Ustaz Suma. Saya siap untuk fasilitasi Anda. Saya nggak mau. Orang Sarap mau ditemani. Tadi katanya mau. Kalau saya Sarap, saya nyembah manusia kayak kau. Saya dengan sopan loh ngomong dengan Anda nih Pak Westerlin. Tadi katanya mau. Bung. Sekarang kan tujuannya mau dialog agama kan? Ya. Ya, sekarang kalau dialog agama kan kita beda server, mana bisa ketemu? Jadi batal ketemu, batal. Iya beda, mana mau dialog? Jawab dulu batal atau jadi, jawab. Kalau dialog jawab dulu batal atau jadi. Kalau dialog agama. Jawab dulu batal atau jadi. Dialog agama. Jawab dulu batal atau jadi. Dikasih kesempatan. Jawab dulu batal atau jadi. Biar dia bicara dia. Iya silakan. Kalau dialog agama nolak, batal. Sudah. Jadi ya udah batal. Kamu ribut fisik dengan saya. Kalau mau siapa? Kalau mau berkenalan, mau saling ngopi-ngopi di kafe boleh. Oh iya, ngopi-ngopi di kafe, ayo. Iya gitu. Sama orang bodoh. Jangan Bang Andi, kalau ngopi-ngopi jangan. Kesian. Mau dibayarin dia. Mau dibayarin nggak ada uang dia. Nggak ada uang dia. Itu gue traktir, mau nggak? Emang kamu punya uang mau traktir orang? Kalau mau dialog agama baru saya layani. Kalau cuma mau ketemu, waduh, nggak bisa, cuma beda server kita, beda server. Apa itu server? Beda server, beda jalur. Server itu apa? Beda jalur, beda server. Jalur itu apa? Sudah, kamu terlalu banyak tinggimu. Pak Westerlin, ini tingginya banyak sekali. Pak Westerlin, kalau beda jalur, terus kenapa Anda masuk di sini untuk berdialog? Oh, ini saya datang kejelasan tadi tentang ini. Saya pertanyakan kenapa kitab kami dicuri sama Suma? Siapa yang curi? Suma. Kristen yang kitab Yahudi, cuy. Apanya di mana dicurinya? Itu ya saya. Kenapa ya saya? Dia mengambil lalu dia rubah, dia katakan Allah perkasa, sebenarnya Allah kekal. Sebenarnya bahasa di situ Bapak kekal. Kenapa dia pelintir? Nah sekarang Bapak kan dia curi namanya itu. Nah, begini Pak Westerlin. Di terjemahannya begitu loh. Bapak itu menurut Anda itu siapa? Yesus. Oh Yesus. Yang kekal.
Westerly. Ayat itu menunjukkan. Westerly yang kekal Bapa atau Yesus? Begini, kau juga Hendy juga mut saja dulu. Kasih kita kesempatan bicara dong. Memang kamu bisa bicara. Westerly, lu wellness ya? Yang Tritunggal ya? Saya Tritunggal. Oh, maaf saya Tritunggal. Loh, lah kau bilang Bapak adalah Taruh dulu. Ya, biar orang Makassar urusan orang Makassar dulu ini. Bapak sama Yesus sama atau beda, Westerly? Sama. Samanya di mana? Ya, 3 pribadi dalam satu kesatuan. Yang dikandung Bunda Maria siapa? Ya, kedagingan Yesus. Bukan Bapak. Kau tidak paham. Kau tidak paham. Kau tidak paham. Yang dilahirkan itu dia mengambil rupa firman, ada mengambil rupa manusia. Saya tanya, apakah Bapak dikandung Bunda Maria? Oke, saya jelaskan. Ya. Coba lihat ulangan 18 ayat 18. Apakah Bapak ikut dikandung Bunda Maria? Itu jawabannya ulangan 18. Jawab aja. Apakah Bapak ikut dikandung Bunda Maria? Orang biasa sudah jelaskan tadi. Dia mengambil rupa manusia, firman yang mengambil rupa manusia, dia ke dalam kedagingan. Oke, yang dikandung Bunda Maria siapa? Yang dikandung Bunda Maria siapa? Kedagingan Yesus. Apakah Yesus dan Bapak sama? Sebelum saya nggak tanya sebelum. Dulu, saya jelaskan dulu. Bagaimana caranya kau ini mentabrak? Apakah Yesus dan Bapak sama atau beda? Nih, oke, saya jelaskan dulu ya. Ya, jawab dulu sama atau beda, baru jelaskan. Apakah Bapak dan Yesus sama atau beda? Jawab dulu. Kalau beda jawab. Yesus lahir dalam kedagingan. Saya nggak nanya Yesus. Apakah Bapak dan Yesus sama atau beda? Sama. Ya, Pak Ben, sebentar Pak Ben. Sama ya. Pak Ben, sebentar Pak Ben, sabar. Sama ketika ada kuasa bersama dia dengan dia. Sama. Kalau apanya yang sama? Ketika sesudah dibaptis. Oke, yang dibaptis Bapak atau Yesus? Yesus kedagingan dibaptis. Bapaknya di mana waktu Yesus dibaptis? Makanya waktu dia dibaptis, siapa yang berkata dari langit? Katanya sama. Suara dari langit. Katanya sama. Apa perkataan suara dari langit ketika dibaptis? Inilah anakku yang kukasihi. Apakah anak sama Bapak sama? Nah, oke, sip. Kemudian adakah ketika dia berbicara begitu, adakah merpati bersama-sama dengan Yesus? Ada di atas, ada 3 tempat. Ada merpati, ada orang dilelepkan di Sungai Yordan, ada suara dari langit. Ada 3 tempat. Apakah ini sama? Bersama apakah ini beda sama dengan bersamaan? Bersamaan enggak? Beda sama dengan bersamaan. Bahasa Indonesia yang benar dong. Begini yang benar. Ya, benar gimana? Dulu, kemudian turun merpati sebagai Roh Kudus. Akhirnya disitulah menjadi kesatuan. Disitulah 3 pribadi dalam satu kesatuan. Apakah Bapak ikut dibaptis? Lah baga. Orang bilang kedagingannya dibaptis. Oke, waktu kedagingan dibaptis Bapak di mana? Bapak kan belum menyertai dia. Berarti nggak sama dong. Berarti beda dong. Berarti beda dong. Makanya saya jelaskan kedagingannya dulu. Yesus dibaptis ke dalam kedagingan. Kemudian setelah sesudah dia terangkat dari air, Yesus Tuhan hadir menyertai dengan dia, maka dia bersama-sama dengan dia. Setelah dibaptis Tuhan hadir. Tuhan masuk di dalam tubuh Yesus apa Tuhan di luar? Itu Tuhan Maha Kuasa, dia bisa ada di dalam Yesus, bisa ada di luar Yesus. Oh, jadi Tuhan keluar masuk dalam diri Yesus, keluar masuk. Bukan begitu, kau tahu nggak itu Tuhan. Sama kau dulu. Jadi Tuhan di dalam diri Yesus bisa keluar masuk, gitu. Sekarang begini, Tuhan sendiri berkata. Katanya sudah dibaptis, Tuhan datang ke Yesus. Tuhan masuk apa keluar? Perkataan Alkitab yang mengatakan bumi adalah tapakku. Saya nggak nanya bumi. Langit adalah tahtaku. Itulah waktu Tuhan. Yesus selesai dibaptis, itu Tuhan masuk ke dalam diri Yesus atau di luar diri Yesus waktu selesai dibaptis? Masuk di dalam diri Yesus. Masuk di dalam diri Yesus. Baik. Jadi Tuhan di surga kosong karena sudah masuk ke dalam diri Yesus. Hah? Tuhan itu maha hadir. Jadi ada juga Tuhan di surga, ada Tuhan di dalam diri Yesus. Oke. Yang disembah Bunda Maria yang mana? Yang disembah Bunda Maria Tuhan. Yang dalam diri anaknya apa dia di surga? Dia di surga. Berarti tidak disembah Yesus di dalam dirinya. Orang baganya putar-putar. Bingung. Bingung dia. Sudah dijelaskan Tuhan ada di surga. Jelas ada di dalam Yesus.
Tuhan itu maha hadir. Apa Tuhan fungsi? itu, makanya dia katakan tadi. Apa fungsi ketuhanan Yesus dalam dirinya? Fungsinya apa? Tapaknya, langit adalah taktanya. Makanya fungsi Tuhan di dalam diri Yesus apa? Sekarang saya kembali bertanya sama kamu. Apa gunanya Tuhan di dalam diri Yesus? Gunanya sekarang, apa? Jangan cuma kau yang nanya. Apa fungsinya Tuhan di dalam diri Yesus? Jawab. Dalam memberikan pengajaran-pengajaran. Berarti nggak disembah? Kabar sukacita untuk nggak disembah, untuk menyelamatkan manusia dari kedagingan Yesus dalam kedagingannya itu sebagai penebusan. Kalau Yesus berdoa, kalau waktu Yesus berdoa itu dia berdoa kepada siapa? Berkata kepada Nabi. Waktu Yesus berdoa, dia berdoa kepada siapa? Waktu Yesus berdoa, dia berdoa kepada siapa? Dia natur kemanusiaannya. Waktu Yesus berdoa, dia berdoa kepada siapa? Dia natur kemanusiaannya berdoa. Saya nggak nanya itu, dia berdoa kepada siapa? Dia berdoa kepada Tuhan, kepada Bapa. Kan ada Tuhan juga dalam dirinya. Entitas Yesus itu natur di dalam kedagingannya, dia natur, dia ilahi, waktu manusianya Yesus berdoa, itu Tuhannya kemana? Waktu Yesus berdoa kepada Bapa, Tuhannya dalam dirinya kemana? Waktu Yesus berdoa ke Bapa, Tuhannya Yesus dalam dirinya kemana? Coba jelaskan. Waktu Yesus berdoa kepada Bapa, Tuhan dalam diri Yesus kemana? Tidak kemana, kau jelaskan, cuma kau yang nanya. Berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Ya tidak, kau jelaskan dulu di mana Allah Berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan, betul? Di mana Allah mengutus Berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan, betul? Di mana Allah mengutus? Udah mulai kelenger dia. Kelenger lo. Kelenger kan lo? Tuhan. Makanya lu jangan minum balok tiap hari, bro. Yesus melarang minum balok, lo minum balok tiap hari. Nah, bukan akan di sini. Tanyain mati nggak tuh Tuhannya? Ya matilah orang 3 hari tinggal dikubur kok. Jelaskan saja kalau memang. Udah diam. Tidak ada ilmumu. Tidak ada ilmumu. Kenapa kau berani mut-mut? Bung Andi, aku boleh minta tolong. Siapa yang disalib? Saya 9:11. Udah selesai kau. Bung Andi. Aku bisa minta tolong biar kelar itu ya saya 9 ayat 6 tadi. Percuma ini orang nggak ngerti Bible, percuma nggak ngerti Bible dia. Nggak apa-apa. Buat yang lain, ayat dicuri itu. Ayat dicuri semua. Ya. Pindah topik kan. Kalau nggak ada ilmu. Nggak usah pindah topik Pak Ben, nggak usah pindah topik Pak Ben. Udah Pak Ben, jangan pindahin topik. Enggak, itu dulu. Biar kelar sekalian. Yang apalagi yang tadi. 9 ayat 11-nya. Udah nggak dibahas lagi nih Pak Ben. Nah di situ kan dikatakan ya Raja Resin, Panglima Resin. Resin itu ada di zaman Hizkia, bukan di zaman Yesua. Jadi clear ya, apa yang dikata Bang Zuma benar, itu untuk Hizkia, bukan untuk Yesua. Jadi kalau Oten mengatakan itu Yesua, ego barang, baca 9 ayat 11. Baga-baga tambako. Resin itu hidup di zaman Hizkia tahun 700 sebelum Masehi. Jelas ya. Oten jangan lagi ngemis-ngemis. Masih mau kau datang besok. 9 ayat 5 atau 6. Karena itu ditampel sama 9 ayat 11. Yuk, terima kasih. Masih mau kok ketemu di diskusi agama? Masih mau kok? Ada ilmumu? Hah? Ada ilmumu? Kalau ke Hizkia kenapa? Andai saja ke Hizkia, kenapa bisa lari ke Allah Subhanahu Wa Taala? Siapa yang lari kan ke sana? Suma. Andai, suma. Siapa? Kenapa ada merujuk ke Allah Subhanahu Wa Taala? Siapa yang bilang? Musuh, Suma yang bilang. Siapa yang bilang? Suma. Masalah itu Cilina. Rusak telingamu kau itu, lu ciling masalah. Rusak. Kau yang budek. Di mana kau dengar itu? Di mana kau dengar? Ada videonya, dia bersama Bom diskusi. Saya nonton langsung. Oke, kalau Bom berkata Tuhan sekolah, kau percaya juga? Ada juga di Lidara. Enggak, kau percaya kalau Bom berkata Tuhan sekolah, kau percaya juga? Ayo amat sih orang. Saya sendiri mendengar diputar. Tolonglah masih lu. Bom bilang, woi, Bom, nakana Bom, Tuhan sekolah, kau percaya juga? Kau percaya juga? Saya kan juga orang Kristen, sama-sama saya orang Kristen. Iya, jadi kau percaya Tuhan sekolah? Jadi kau percaya Tuhan sekolah? Kalau dia bernarasi demikian, dia kenapa tidak? Kau percaya?
Saya percaya kenapa? Oh, Tuhan sekolah percaya dia. Saya percaya kenapa? Siapa gurunya Tuhan? Saya tidak tahu. Kenapa pusing? Berapa tahun Tuhan sekolah? Tidak bisa. Kau tidak tahu jalan ceritanya bahwa Iya, berapa tahun Tuhan sekolah? Orang tidak bisa menjabarkan firman Tuhan, tidak bisa berkhotbah. Iya, berapa tahun? Oh, berapa tahun Tuhan sekolah? Lisensi orang Yahudi. Apa yang dipelajari Tuhanmu? Apa yang dipelajari Tuhanmu sekolah? Tuhan Maha Kuasa, dia lebih tahu. Apa dipelajari? Pikiran manusia. Maha Kuasa kok sekolah? Makanya Maha Kuasa kok sekolah? Dia akan mengambil natur manusia. Wih, napan rasa puangnya. Napan rasa puangnya masih sekolah. Puangnya masih sekolah, Mbok. Cari paham tuh. Itulah bodohnya kalian, karena Anda tidak paham bahwa Yesus itu mengambil natur manusia. Cari paham tuh otakmu, Mbok. Tuh masih sekolah. Ya, berhubung saya itu kan kepala sekolah. Kemarin saya dapat laporan dari BP-nya Yesus. Begini saja, begini. Nah, Yesus selama setahun ini absen 3 kali nggak masuk sekolah. Itu kemana Yesusnya ini? Tampal saya dengan tadi. Yesus nggak masuk sekolah ini loh. Saya kepala sekolahnya ini. Di mana Allah? Selama 3 hari Yesus nggak masuk sekolah, ngapain ini? Sudah. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengutus malaikat dan mengutus Nabi Muhammad? Coba. Urusin Tuhan sekolah dulu, berpindah topik. Tidak, tunjukkan juga dulu, jangan cuma enak. Kenapa Tuhanmu sekolah? Coba apa? Mata pelajaran apa dia pelajari Tuhan? Di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengutus? Apa dipelajari Tuhanmu waktu sekolah? Mata pelajaran apa? Di mana Muhammad mengutus Taruh kapan di Cilimu, Mbok? Biar Bang Handi. Biar dihadapi oleh Mas Juma aja. Coba ini jelas. Apa pertanyaan? Ini saja kalian jawab ya. Bentar ya, Wesling, saya atur dulu. Jawab. Saya kasih timer ya. Dengan orang bodoh. Kalian jawab saja. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengutus malaikatnya dan mengutus nabinya? Coba jelaskan. Kalau Anda tidak bisa jawab, kalian ternyata orang botol. Oke. Sebentar Bang. Boleh sebentar. Bentar Pak Riki, Anda diam dulu. Bang Juma, silakan. Enggak masalahnya dia membuka dengan kata bodoh ini. Enggak apa-apa Pak, santai aja Pak. Kalau enggak sanggup kecilin volume. Ada Bang Juma yang merespons. Agamanya yang mengajarkan dia begitu. Biar dia apalagi kita nggak bisa ngajak agamanya untuk memiliki akhlak karena mereka nggak tahu akhlak. Jadi gini. Ya, tak kasih waktu 3 menit ya. Iya, boleh. Oke, silakan. Waktu berjalan setelah Ustaz Juma berbicara. Ya, jadi di Al-Quran itu diterangkan Pak, Bismillahirrahmanirrahim, Muhammadar Rasulullah walladina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Jadi di situ jelas diterangkan bahwa Allah yang mengutus Muhammad SAW, makanya dia disebut Rasul Allah. Jadi Rasul itu artinya utusan, Allah itulah yang mengutus, Rasulullah. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan di mana dia Allah Subhanahu Wa Taala mengutus malaikat, Qul nazzalahu ruhul kudus mir rabbika bil haqq. Ini jelas bahwa Roh Kudus diutus oleh Allah dalam kebenaran kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Selesai. Jelas ya? Bahwasanya di dalam ajaran agama Islam Rasul itu adalah utusan Allah dan itu diberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mangkana aduwal Jibril. Maka Jibril diutus kepada Rasulullah. Kemudian maka Muhammad dan aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dia dilantik oleh Allah menjadi rasul dan penutup para nabi. Itu jelas di dalam Al-Qur'an, Pak. Sehingga kalau Anda memaksakan Yesaya 9 nomor 6 itu untuk Yesus, maka saya katakan lebih pantas didudukkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Dia memiliki legitimasi yang jelas. Memiliki legitimasi yang jelas sebagai khataman nabiyyin, sebagai Rasulullah yang menegakkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Pemerintahan lambang ada di bahunya. Lambang pemerintahan ada di bahunya. Lambang pemerintahan Islam itu jelas, Pak. Sampai hari ini masih kokoh bertahan. Tidak ada yang bisa melumpuhkan. Ya, Anda coba baca, buka cakrawala Anda. Kerajaan Islam itu masih kokoh sampai hari ini. Lambang pemerintahannya adalah tauhid la ilaha illallah. Dan itu tidak bisa dipantau oleh siapapun. Kemudian ketika Anda mengatakan penasehat ajaib,
Alhamdulillah sejazirah Arab yang tadinya jahiliyah itu dinasehati, sejazirah Arab kemudian mengikuti dan mendengarkan nasihat beliau. Kemudian dikatakan dia adalah esensi yang maha perkasa, lalu dikatakan raja damai dan seterusnya. Ketika Islam ajarannya itu ya datang ke Indonesia, kemudian datang ajaran penjajah, ajaran beliau kemudian mendamaikan Nusantara sehingga Nusantara ini menjadi merdeka, Nusantara ini menjadi menang, menyatukan pulau-pulau menjadi satu. Itulah Republik Indonesia di bawah lambang pemerintahan yang kemudian disebut dengan atas berkat rahmat Allah, tidak dikatakan atas berkat rahmat Yesus. Demikian, Pak. Oke, silakan dibuka Westerling 3 menit akan berjalan setelah Anda berbicara. Ya, tapi tidak jelas itu perkataan itu tidak seperti pokoknya perkataan itu bilang aku mengutus malaikatku. Tidak seperti ketika juga Yahweh menemui Musa. Aku adalah aku. Lalu menyampaikan itu tidak, semua itu adalah hanya kalimat saja yang kau sampaikan, Gurunda. Jadi sangat jelas untuk apa ya. Jadi saya mengerti dan saya juga mempelajari apa yang Anda imani. Di Matius 24:26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihatlah ada padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Nah, bukankah semua itu nabi-nabi terdahulu, orang-orang suci dikisahkan dalam Alkitab juga tinggal di padang gurun? Sebut saja acara rendom dan nama-nama seperti Markus, Petrus, Yudas, Musa, Daud. Semua itu, tapi tidak ada yang mengaku-ngaku nabi. Tetapi ini ada yang mengaku nabi. Sekarang kamu jelaskan apa referensi sehingga Muhammad itu menjadi seorang nabi, dan apa yang menjadi tolak ukur, menjadi ukuran bahwa dia layak untuk dijadikan seorang nabi atau diberi gelar nabi. Hanya itu saja. Silakan lanjut. Makasih. Masih 1 menit 45 detik. Nah, kemudian di ayat kamu, di kitab kamu dituliskan, ada tercatat di Quran ya, Al-Insan 2, bahwa manusia diciptakan dari mani. Pertanyaan saya, maninya siapa diciptakan manusia? Siapa punya mani digunakan untuk diciptakan manusia? Karena ketika itu penciptaan manusia, ada Tuhan menggunakan mani. Air maninya siapa yang dipakai Tuhan menciptakan manusia? Kedua lagi, ketiga. Sudah jangan banyak-banyak, waktunya terbatas soalnya. Itu aja lanjut. Cukup. Sudah. Itu aja dulu, oke ya. Sudah cukup? Baik. Udah Bang, dihabisin apa waktunya ya? Oke. Ya silakan Mas Juma, ada 2 pertanyaan tadi. Jadi gini, ketika Anda mengambil Matius 24, ini sekalian Anda belajar sama saya. Lihat di data nomor 3-nya, 23-nya Pak, sebelum masuk ke 26. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihat, Yesus ada di sini, atau Yesus ada di sana, jangan kau percaya. Sejak kapan Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, lihat, ada Yesus di Gua Hira, lihat, ada Yesus di sini. Sejak kapan? Siapa yang mengaku ketika di padang gurun menuju Damsyik, mengaku melihat Yesus? Siapa Pak? Nabi palsu. Siapa itu? Paulus. Loh, sejak kapan Paulus jadi nabi? Nah, makanya belajar. Kisah para pengarang nomor 13, nomor 1 dikatakan bahwa di situ banyak nabi, di antaranya adalah Saulus. Paulus, pendiri agama Kristen. Terjawab ya? Jadi kalau Yesus mengatakan, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ada dia di padang gurun, ini yang dimaksud di padang gurun siapa? Yesus. Apabila ada orang berkata kepadamu, lihat, ada Yesus di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat, ada Yesus di dalam bilik, jangan kau pergi ke sana. Siapa yang menulis surat di dalam bilik penjara, mengaku bertemu dengan Yesus, dibimbing oleh Roh Kudus? Siapa? Siapa yang mengaku rebah ke tanah lalu mendengarkan suara Yesus ketika dia di padang gurun menuju ke Damsyik? Siapa? Rasulullah Muhammad SAW, Bapak, asal Anda tahu, dia tidak pernah ngarang-ngarang mengaku pernah bertemu dengan Yesus. Hanya kalian yang selalu bermimpi, bertahayul, ngaku-ngaku berasumsi bertemu dengan manusia gondrong berjubah putih, dan itu adalah Yesus. Itu satu. Kedua, ketika Anda bertanya tentang Al-Quran,
diterangkan di dalam kitab suci Al-Quran yang adalah kalam yang dibawa oleh Roh Kudus. Inna halaknal insana min nutfatin amsya nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang hendak kami mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan ia mendengar dan melihat. Manusia itu semua dicipta. Atau Bapak ingin mengatakan Anda itu berasal dari ketuban kuda? Saya rasa Anda ini berasal dari sperma, Pak, air mani. Kecuali kalau Anda ingin, oh tidak semua. Saya ini lahirnya di kandang sama dengan Tuhan saya. Berarti Anda tidak berasal dari mani. Tapi kalau Anda berasal dari manusia, Bapak Anda manusia, Mama Anda manusia, Al-Quran tidak boleh salah dong. Tidak seperti di kitab Anda, kitab yang Anda curi dari Romawi, Yahudi, Ayub 10 nomor 11. Manusia berasal dari air yang sama seperti susu, lalu dikentalkan seperti keju. Oke? Ayo, tanya lagi sampai sepuasnya, silakan. Oke, saya tanggapi. Tadi kamu mengatakan merujuk kepada Paulus. Oh, jelas. Oke. Paulus di gurun, sejak kapan dia ke gurun? Jelas kan tidak pernah. Kau jangan balas, saya punya waktu. Tidak pernah dia ke gurun, di bilik gurun. Kalau Anda mengatakan bilik itu adalah penjara, itu di Romawi. Jadi tidak ada. Adakah gurun di Romawi? Cuma ketawa kayak. Jadi tadi saya pertanyakan. Sangat jelas pertanyaan saya. Di surat Al-Insan mengatakan manusia ketika diciptakan mengambil sumber dari dari mani. Manusia diciptakan dari mani. Bukan kelahiran, bukan dari pertemuan sel telur. Yang kau maksud, yang penciptaan berarti belum ada manusia. Setelah manusia diciptakan, baru diambil itu namanya mani. Mani digunakan itu sebagai media untuk menciptakan manusia. Itu jelas-jelas diakisan. Makanya itu otak kasih bagus-bagus sedikit cuma. Oleh karena itu, supaya paham dan mengerti itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya tadi, maninya siapakah yang dipakai ciptakan manusia? Apakah maninya kambing atau maninya onta? Itu yang kau jawab. Kemudian juga lagi, untuk memperjelas surat Matius itu yang tentang Nabi di gurun itu kan sudah ada juga di Yeremia. Kitab Yeremia 23 ayat 15. Itu sudah merujuk di situ. Berarti ada korelasinya. Nubuatan itu. Ada. Ya, apakah saya salah kaprah? Lebih baik kau jelaskan. Jadi apa kejelasannya? Sekarang saya bertanya, adakah nabi selain itu yang minum racun? Minum racun, makan racun ya? Coba sebutkan. Adakah satu di antara dua nabi yang makan racun? Coba kau jelaskan itu. Makasih, silakan. Oke, baik. Ya, sudah. Di kitab saudara dikatakan Yohanes 1 nomor 21, Yohanes 4 nomor 19 dan seterusnya, Yesus yang kau tuhankan itu adalah nabi. Sebelum dia menjadi Tuhan diracun dulu. Dia mati, dia serahkan nyawanya setelah dia minum racun asam, anggur asam. Seketika itu dia mati di atas tiang salib. Terjawab ya? Nabi palsu. Itu sudah terjawab. Nah, kemudian ketika saudara mengatakan sejak kapan Paulus itu di padang gurun? Wow. Apa kau pikir itu Yerusalem bukan gurun? Kamu pikir itu kota seperti sekarang? Dulu itu padang gurun. Timur Tengah itu semuanya padang gurun. Nih, tak ajarin supaya kamu itu sehat. Di dalam 1 Samuel 23 nomor 14, Daud itu adalah raja yang dipersiapkan untuk menjadi raja di padang gurun. Yesus anaknya katanya, berarti anaknya hidupnya di padang gurun. Paulus mengaku di mana? Dia murid Yesus. Mengajar di mana? Di Yerusalem, di Antioquia, di Kiliki. Di mana itu? Padang gurun. Lukas 1 nomor 80 jelas dikatakan Yesus itu adalah nabi yang dipersiapkan untuk hidup dan berkembang bertumbuh besar di mana? Di padang gurun. Berarti Daud dan keturunannya
hidupnya di padang gurun. Berarti Tuhanmu juga dari padang gurun. Berarti Rasulmu Paulus juga dari sana, karena dia mengaku sebagai orang Parisi keturunan Benyamin. Tang 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 tang. Berarti kamu itu adalah Katrun. Oke? Tuhanmu dari padang gurun. Nabi Rasulmu dari padang gurun. Daud sang raja juga dari padang gurun. Siapa yang mengatakan itu? 1 Samuel 23 nomor 14, Lukas 1 nomor 80, Kisah Para Penulis 9 nomor 6, dia rebah di padang gurun ketika dia menuju Damsyik. Tang 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 tang. Jadi agamamu itu berasal dari padang gurun. Lalu yang terakhir, buat supaya Anda sehat itu ya, supaya Anda sehat. 2 Petrus 2, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Tuhan, demikian pula di antara kamu. Kamu di sini adalah Bani Israel. Akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian mereka mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Siapa itu? Siapa yang tampil di tengah-tengah kaumnya Bani Israel? Yang mengaku sebagai nabi-nabi palsu. Siapa? Sejak kapan Rasulullah Muhammad SAW tampil di tengah-tengah Bani Israel? Sejak kapan? Kapan? Jadi yang tampil di Bani Israel mengaku nabi itu hanya Paulus, pendiri agamamu. Makan itu, silakan. Tanya lagi, yang puas. Ya, kenapa ada? Baru saya tahu padang gurun itu Yerusalem, Bethlehem ya. Aduh, kenapa ada Bethlehem padang gurun? Lukas 1 nomor 80. Aduh, pantas saja. Jadi ini kamu ini juga menyampaikan sesuatu ngarang-ngarang bebas, tidak jelas, tidak ada alat bukti, tidak ada. Aduh, kenapa kamu bisa begitu semua? Semakin pintar bodohmu. Duh. Baru saya tahu itu kalau Romawi itu adalah padang gurun. Aduh, ini orang yang mendengar ini, ada banyak yang mendengar ini. Apa ndak jadi bahan tertawaan? Aduh, kasihan, pantas saja kamu dikasih kitab Al-Hijr. Orang yang menerima Quran ternyata orang gila. Ternyata kau paling orang gila semua. Dikasih kitab seperti itu. Berarti kau itu bernarasi seperti orang gila. Aduh, kenapa ada sekarang itu saja banyak hal-hal yang mengganjal ya. Banyak hal-hal yang kontradiksi. Misalnya Isa Al-Masih lahir dari saudaranya Musa, saudaranya Harun. Bagaimana bisa jadi dia lahir di pohon korma? Emang di Bethlehem ada pohon korma? Baru Maria itu tidak ada pendamping. Sementara Yesus ada pendampingnya. Sementara Anda menarasikan bahwa Isa Al-Masih itu adalah Yesus. Yeshua Masya. Alurnya gimana? Lalu Anda juga menyangkali bahwa dia tidak disalib. Dia terangkat langsung ke surga. Kalau memang dia anak dari Maria saudara Harun, berarti umurnya ketika naik Yesus ke surga berarti umurnya 1500 tahun dong. Ya kan? Jadi ini cerita-cerita begini bagaimana saya mau bisa terima dengan akal sehat? Kita pakai logika. Sekarang kau jelaskan bagaimana sampai Anda bisa menyamakan antara Yesus dengan Isa Al-Masih. Coba jelaskan dulu. Di mana literaturnya yang kau bisa rangkai sampai ada rujukan bisa disejajarkan atau disamakan bahwa Yesus adalah Isa Al-Masih juga. Coba jangan kau bernarasi bebas ya, seperti tadi tidak ada jawaban-jawaban yang benar, semua melenceng, tidak ada jadi bahan tertawaan orang-orang yang dengar. Makasih, silakan lanjut. Ya, silakan Mas Imam. Oke. Ya, inilah ya kalau beragama hanya karena cinta terhadap makanannya dan karena takut disunat. Lukas 1 nomor 80, dengarkan, pasang kuping. Pasang kuping baik-baik. Jangan cuma bisa dengarkan kata di mimbar gereja. Dengar, ini gratis. Anda tidak bayar perpuluhan dari Bang Suma. Adapun anak itu, Sang Yesus itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada
Bani Israel. Dia berada di padang gurun. Yang kedua, 1 Samuel 23 nomor 14, maka Daud tinggal di padang gurun. Di tempat-tempat perlindungan, ia tinggal di pegunungan, di padang gurun, Sif, dan selamanya waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Padang gurun, dan padang gurun. Paulus di mana dia? Di Jakarta gitu loh, Mas. Atau dia di Makassar jualan coto. Atau dia juga berkeliling membunuh murid Yesus. Murid Yesus di mana rupanya? Di Australia, di Malaysia, jadi TKW di sana. Atau dia bersama dengan murid-murid Yesus. Belajar di mana awak ini? Bikin habis beras aja. Otaknya ternyata nggak mideng gitu loh, nggak berfungsi gitu loh, ditanyai. Yang nabi palsu itu yang mengaku bertemu Yesus di padang gurun. Sejak kapan nabiku Rasulullah Muhammad SAW mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun? Sejak kapan? Tapi yang menulis, ya, yang membuat surat Galatia, yang membuat surat Filipi, yang membuat surat Roma dan seterusnya itu mengaku bertemu dengan siapa? Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Yesus. Masih mau mangkir? Yang ngajarin Anda menyembah anak manusia siapa? Yesus atau Paulus? Paulus. Itu yang dibahas dalam 2 Petrus 2. Dia nabi palsu memasukkan ajaran-ajaran palsu ke dalam pengajaran para nabi. Paham? Paham? Kristen itu berasal dari Antioquia. Hai, sebelum semuanya ada di atas muka bumi ini, itu semua padang. Ada padang rumput, ada padang ilalang, ada padang gurun, ada juga ujung pandang. Berarti ente? Ada juga yang tidak dipandang, yang diusir kelak, dibilang sama Yesus, kalian semua pembuat kejahatan. Nggak dipandang, dan itulah Anda. Masih ada pertanyaan? Silakan. Lain ditanya, lain kau jawab. Oh, supaya kamu sadar bahwa yang nabi palsu itu yang bertemu Yesus di padang gurun. Paham dulu saya di situ. Bertanya ini, lain saya pertanyaan saya kok. Iya, supaya kamu sadar bahwa yang di padang gurun itu adalah nabi palsu. Pertanyaan saya tadi yang kau jawab, bukan kenapa putar-putar lagi kau seperti supaya kamu sadar bahwa nabi palsu saya itu bertanya tadi. Paulus. Bagaimana ceritanya Anda bisa menyamakan Isa Al-Masih dengan Yesus? Isa Al-Masih di dalam literatur kitab Anda mengatakan bahwa Isa itu lahir dari Maria saudara Harun dengan Musa. Dia lahir di zaman perbudakan. Nah kemudian ketika Anda ditanya, saya tanya-tanya siapa itu Isa Al-Masih yang dikasih kitab ketika dia ngoek-ngoek. Nah, dia dikasih kitab, dia kasih Injil. Nah, yang pertanyakan sekarang ini, coba jelaskan siapa itu Isa Al-Masih, kenapa bisa Anda mau sama-samakan dengan Yesus, karena Yesus itu lahir di zaman pemerintahan Herodes. 1500 tahun kemudian setelah lahir Isa Al-Masih baru lahir Yesus. Bagaimana Anda bisa mau sama-samakan? Kemudian kalau Anda mau merujuk dari sana suku bahwa Musa adalah dari suku Lewi, sementara Yesus dari suku Yehuda, dari antara 12 anak suku. Ini yang kau jelaskan. Kenapa? Jangan sampai Anda menyamakan lalu Anda tidak bisa memberikan referensi sehingga Anda merujuk bahwa itu satu kesamaan. Jadi Anda harus jelaskan dulu siapa itu Isa Al-Masih, dan kemudian juga kitab yang diterimanya dulu yang dikasih ketika mengoek-ngoek, mana itu Injil yang dikasih Isa. Mungkin Injil itu yang dikasih Isa itu bisa merujuk bahwa dia adalah Yesus. Coba jelaskan dulu. Jelaskan itu Isa Al-Masih. Bagaimana sampai Anda bisa korelasikan ke Yesus?
Karena beda sejarah. Jadi kalau Anda di dalam cerita Anda juga bahwa Isa Al-Masih itu tidak dibunuh, tidak disalib, malah terangkat ke surga. Kalau dia memang Isa Al-Masih adalah Yesus, berarti umurnya Yesus itu adalah 1.500 tahun. Paham? Itu yang harus kau jelaskan. Jangan kau putar-putar kemana-mana lagi. Jangan kau bernarasi bebas ke sana kemari seperti baling-baling helikopter saja. Jelaskan itu yang jelas. Sedetail-detailnya. Sekarang saya pertanyaan, mana itu Injil yang dikasih Isa Al-Masih? Nah, terus jelaskan kenapa bisa sama korelasinya. Bahwa Anda bisa menyamakan Yesus dengan Isa Al-Masih. Ini sudah sangat jelas beda sejarah ini. Satu lahir di Bethlehem, satu lahir di bawah pohon korma. Jadi coba jelaskan itu. Oke, makasih. Lanjut. Oke, baik. Jadi begini moderator ya, kalau bisa waktu saya sampai 5 menit untuk sesi ini ya, karena saya kan tugasnya cuma mengajar nih, murid-murid bertanya, guru menjelaskan, kan gitu ya. Oke, baik, thank you. Pasang kuping, saya jelaskan tadi itu supaya kau paham bahwa ternyata pendiri agamamu itulah yang disebut di dalam Matius 24 nomor 26 yang kau tanyakan tadi itu, anak bau. Oke, jadi ketika kau tanya gurumu ini tentang Matius 24 nomor 26, gurumu mengatakan bahwa itu adalah nabi palsu yang ada di gurun, yang mengajarkan bahwa dia pernah bertemu Yesus, katanya. Oke, kunci itu, telan kunci. Nah, sekarang masuk pertanyaanmu. Oke, anak bau. Al-Quran mengatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Pasti mereka menyembunyikan. Tuh. Al-Quran 1400 tahun silam mengatakan pasti mereka menyembunyikan. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah kami beri kitab Injil dan Taurat mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran itu. Nah, sekarang Anda bertanya, mana Injil itu? Jawabannya ini, pasti disembunyikan. Makanya yang sampai kepada tanganmu, anak bau, cuman buku terjemahan, anak bau. Tidak ada original teks, anak bau. Kenapa? Tuh, dengar tadi tuh, 1400 tahun tuh, yang dulu dibilang. Mereka pasti menyembunyikannya. Jadi kalau Anda mencari narasi itu di dalam buku yang hanya terjemahan yang entah dari mana asal-usulnya, yang ada di tanganmu yang dibawa penjajah itu, anak bau, kau tidak akan sampai kepada kebenarannya. Kenapa yang kau pegang itu bukan Torah, yang kau pegang itu bukan Injil, anak bau. Oke? Nah, Al-Quran sangat jelas, 1400 tahun silam. Dia katakan begini, pasti mereka menyembunyikan. Nah, kalau sekarang ada di antara kalian yang menunjukkan Injil asli dan Taurat asli, gugur Al-Quran. Tapi kan sampai sekarang, anak bau, tidak ada dari kalian yang bisa menunjukkan yang asli. Berarti Al-Quran benar, menuduh kalian menyembunyikan. Nah, tunjukkan coba yang asli, ada enggak? Tidak ada, berarti Al-Quran benar. Jadi jangan makin cari di dalam kitab hal yang Anda inginkan. Kesamaan antara Nabi Isa dan juga Yesus tidak akan Anda temukan di kitab Anda. Kenapa? Karena yang aslinya Nabi bilang Al-Quran disembunyikan IBD. Bagaimana itu anak bau? Benarkah Al-Quran menuduh bahwa tuduhan Al-Quran itu bahwa kalian menyembunyikan? Benar gak? Kalau tidak benar, tunjuk kami apa yang aslinya. Mau kalian mana Injil asli yang disembunyikan itu? Kalau ada berarti salah Al-Quran. Karena Al-Quran mengatakan sembunyilah bedu. Itu bedu nah sembunyi itu kitab Injil dan Taurat. Nah, tampilkan sekarang. Oh tidak, Al-Quran salah. Mana ada kami sembunyikan? Ini keordinya, ini koordinnya. Coba Beng, saya mau lihat. Adakah? Adakah? Oh, adakah? Ternyata nggak bisa kau tunjukkan yang asli. Berarti Al-Quran sudah mengatakan disembunyikan. Lalu namanya dipalsukan. Setelah disembunyikan, dipalsukan misalnya namanya. Masa anaknya orang, anak Yahudi, kau pakaikan nama Yunani? Makoga carane iro. Bagaimana caranya? Kumaha? Ayo,
Orang lahirnya di Makassar, kok kasih nama Jawa? Hah? Bapaknya Jawa, mamanya Jawa, anaknya nama Bedu, orang Bugis. Nyambung nggak tuh? Yusuf orang Yerusalem, Maria orang Yerusalem, nama anaknya orang Yunani, penjajah waktu itu. Kayak mana ceritanya kau palsukan namanya orang? Jadi antara Isa dan Iso atau Yesua itu sama orangnya. Apa pembuktian sederhananya? Kitabmu mengambil kata Alkitab, kata Rasul, kata Nabi, kata Allah, kata iman, apalagi kata mujizat, kata kafir. Dari mana? Dari ajaran yang mengajarkan tentang Nabi Isa alaihi salam. Isa al-Masih dikatakan di kitabku sebagai nabi, sebagai rasul. Tapi diambil kata-kata itu masuk ke dalam kitabmu. Dengan kata lain, kitabmu mengiyakan Nabi Isa adalah Yesus. Adapun tempat kelahirannya, jangan kau cari di buku terjemah. Cari aslinya kitabmu. Saya yakin sekali di aslinya tertulis sesuai dengan yang ada di Al-Quran. Begitu caranya belajar anak bau. Ayo, tanya lagi yang puas. Silakan. Lah, kok bisa-bisanya menuduh hilang, disembunyikan? Yang jelas sekali yang mencatat sejarah itu kan di kitab Anda. Anda yang di kitab Anda yang menulis, yang mencatat di situ. Kami tidak pernah di dalam kekristenan itu tidak pernah ada buku kedebuk, tidak ada. Injil itu kami menurut Injil itu di dalam kekristenan, Injil itu adalah Yesus. Injil itu kabar sukacita. Yang saya tanya buku. Kan kitab Anda yang menulis. Ketika dia di-ngoy-ngoy, dia dikasih Injil. Kenapa mesti Anda mencari kepada orang Kristen? Tidak nyambung. Lebih baik kamu tunjukkan dulu, jangan bernarasi ke sana kemari. Kalau sejarah Alkitabiah kami itu jelas sudah ada manuskrip yang tersimpan, yang disusun rapi oleh bapak-bapak gereja. Kalau kita perjanjian lama disusun rapi oleh bapak-bapak Septuaginta, menerjemahkan ke dari Ibrani ke bahasa Yunani. Anda ini kok lucu ya? Kenapa Anda menuduh orang Kristen yang menyembunyikan Injil itu yang ketika dikasih Isa Al-Masih? Nah, Anda yang menulis, Anda yang mencatat. Coba jelaskan dulu, coba simak, coba kasih kejelasan dulu yang akurat sedikit lah, yang detail, yang logika. Jangan kau bernarasi bebas, seenaknya saja ngomong, seenak perutmu, rambuanga. Coba jelaskan dulu itu. Mana itu Injil? Karena jangan tuduh kepada orang Kristen bahwa dia orang Kristen menyembunyikannya. Silakan, tunjukkan. Makasih, silakan lanjut. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi begini, ya, begini Subaida. Ini diterangkan di dalam Al-Quran. Alladzina atainahumul kitaba. Orang-orang yang telah kami beri kitab. Jadi memang bukan Kristen. Sejak kapan kalian menjadi agama samawi? Anak bau, dengarkan anak bau. Kristen itu ajaran yang muncul di Antioquia. Yang diterangkan Al-Quran adalah Bani Israel. Memang situ Bani Israel. Aduh, coba kamu ke dinding mundur satu langkah, habis itu jedukkan ke tembok secara kencang. Mungkin dengan begitu otak Anda bisa berfungsi. Coba, udah? Oke, ya gitu. Nah gini, Al-Quran itu mengatakan alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Yang dicerita di sini, Bos, adalah umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa. Kok di situ yang merasa jadi nggak enak? Jadi gitu loh, cara belajarnya begitu. Kata Al-Quran bahwa orang-orang yang diberikan kitab, yang muncul namanya di sana Nabi Muhammad SAW, ada Nabi Isa juga di dalamnya, diceritakan menikah, berumah tangga dan seterusnya. Itu disembunyikan oleh siapa? Oleh yang mereka yang diberi kitab. Emang sih itu yang dikasih kitab? Lu siapa lu? Anak bau? Bukan sih itu yang dikasih kitab. Merasa aja lu penerus penjajah kok bilangnya dia yang dikasih kitab. Jangan begitulah belajarnya. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan Yesus itu tidak diberi Injil, nenekmu kiper. Belajar di mana sampean? Coba Anda lihat di kisah para penulis. Kisah nomor 8, apa bab 8?
Baca di situ. Di dalam Yohanes 1 nomor 4:53, Yesus memanggil Filipus. Filipus, kadia, come here. Kamu ikut, Caal. Ikut sama saya. Rini kogang. Mai kumai. Kamu ikut sama saya, wahai Filipus. Berarti yang tahu tentang Injilnya Yesus itu adalah Filipus. Tania Lukas, tania Paulus, tapi Filipus. Nah, apa yang diterangkan oleh Filipus? Baca catatan penulis yang dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Hasil penyelidikan mereka mengatakan di dalam Kisah Para Penulis 8 atau Kisah Para Rasul, taruh nih pakai kata rasul, kalau tidak aku pakai kata rasul kasihan kitabmu. Nah, Kisah Para Rasul 8, di situ dikatakan di nomor 35, maka mulailah Filipus, murid Yesus yang asli, berbicara dan bertolak dari nas itu. Dia Filipus memberitakan Injil Yesus kepadanya. Jadi memang ada Injil Yesus, anak bau. Yang kau pakai itu Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius, Injil Yohanes. Sementara yang diberitakan oleh Filipus adalah Injil Yesus. Begitu caranya. Nah, habis ini kau cari tai sapi, kau bakar untuk penebus dosa, ya, supaya kau bisa ngerti. Jadi sangat jelas sekali Al-Quran mengatakan mereka menyembunyikan cerita-cerita yang terkait dengan Nabi Isa alaihissalam, yang terkait dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu akan kesusahan ketika saya cari. Al-Quran menuduh ahli kitab, Al-Quran menuduh daripada orang Yahudi dan Nasara menyembunyikan kitab yang menceritakan tentang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Itu. Nah, kamu akan mengatakan, "Oh tidak kok, kami tidak menyembunyikan." Apa buktinya? Oh, kitab kami itu disembunyikan, disimpan di manuskrip disusun. Nenek Mukhitar manuskrip yang mana? Upin dan Ipin juga bisa ngomong kayak begitu. Itu hanya cerita yang dikasih di kupingmu supaya kamu bisa tenang. Tunjukkan aja dulu. Kalau Anda tidak mampu menunjukkan manuskrip kitab Anda yang asli, tunjukkan aja di dalam kitab terjemahanmu ini, tunjukkan di mana Yesus memberikan legitimasi terhadap penulis-penulis kitabmu. Ada enggak? Yesus berkata kepada Lukas, "Wahai Lukas, silakan kau menulis, tuliskan ini. Ada enggak? Tidak ada. Tidak ada itu. Jadi kitabmu itu adalah kitab yang tidak memiliki keabsahan dari Yesus. Sementara yang kau katakan sang firman adalah Yesus. Yesus sendiri mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Tetapi Lukas menulis sendiri. Dari hasil apa? Dari hasil penyelidikan orang per orang. Ayo. Jadi Injil itu bukan kitabmu. Taurat itu juga bukan kitabmu. Jadi jangan kau menilai Al-Quran dengan kitabmu itu yang hanya kitab titik-titik. Begitu Cukadama. Lanjut. Alah baga. Dasar rembuanga. Lain ditanya, lain dijawab. Pertanyaan saya sangat sederhana sekali saja untuk kau jawab. Lari-larinya ke sana kemari untuk melakukan pembelaan diri. Ya, lucu amat. Itu Injil yang ditulis oleh Matius, Lukas itu sebagai saksi. Melihat langsung, beradaptasi langsung dengan Yesus sehingga dia mencatat. Itu yang kau harus pahami. Bahwa kata Injil itu adalah sukacita. Artinya sukacita, kabar baik. Itulah Yesus. Itu Injil itu adalah Yesus. Bukan Injil itu kayak buku yang dikasih Isa Al-Masih ketika di dalam ayunan. Itu saya cari tahu. Ditanya di mana kitab, mana Injil itu. Anda narasi bebas ke sana kemari nggak jelas juga. Kalau kita mau kupas-kupas, sekarang saya mau tanya sama kau di sini. Kita kembali dulu dalam sejarah kitab kamu di Quran surat 7 124 atau 1241. Di situ dikatakan bahwa Fir'aun sekitar tahun 400, 1500 telah terjadi penyaliban di Mesir. Nah, sekarang itu Quran 6 kamu yang mencatatnya bahwa pernah terjadi penyaliban di Mesir. Coba kau jelaskan siapa yang disalibkan di Mesir.
Itu Quran kamu yang mengatakan ya. Coba jelaskan itu. Siapa yang pernah disalibkan di Mesir, sedangkan yang hukum penyaliban hanya ada di zaman pemerintahan Romawi. Itu jaraknya 2000 tahun yang lalu. Sekarang kau jelaskan. Ini kitab kamu yang mencatat loh. Bahwa di Firaun sudah melakukan hukuman penyaliban di Mesir. Sekarang kau tunjukkan siapa yang pernah disalibkan di Mesir. Oke, silakan lanjut. Ya, baik. Jadi Anda harus tahu dulu nih, bahwa hukum salib itu bukan tradisi Yahudi, Pak Tua. Salib itu adalah prosesi hukum yang dianut oleh jauh sebelum Yesus itu ada. Bahkan cerita tentang penyaliban Yesus itu masih diragukan, karena banyak cerita-cerita yang mengatakan dia tidak disalib, tapi mati, dilempari batu, dirajam, dan kemudian digantung di pohon. Masih ada kok kitab yang bahasa Inggris mengatakan begitu, dia digantungnya di pohon, bukan disalib. Jadi jangan kegeeran. Jadi ketika Al-Quran mengatakan adanya prosesi penyaliban di masa Mesir, yaitu memang hukuman yang berlaku pada masa itu. Catatan sejarah penyaliban itu memang terjadi bagi orang-orang di luar Yahudi, seperti di Romawi, Mesir, semua itu penyaliban. Ketika mereka melakukan penghukuman, mereka disalib. Kenapa Yesus itu diceritakan dilakukan penyaliban? Karena itu mengadopsi cara penghukuman kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi dan juga Mesir, ketika ada orang-orang yang melakukan kesalahan pada masa lampau, itu mereka kemudian disiksa dengan cara-cara diantaranya dengan penyaliban itu. Lalu kemudian ketika Anda ingin mengatakan bahwasanya itu adalah cerita hoax, emang pernah? Emang di situ hidup pada masa itu? Apa yang menjadi narasi utama untuk membantah Al-Quran? Hanya karena Anda menolaknya? Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena cara penghukuman dari masa ke masa itu dianut dengan cara penyaliban itu. Makanya Al-Quran menerangkan seperti itu. Tapi kalau Anda membantahnya, silakan buktikan narasi apa yang Anda bawa, yang mengatakan bahwasanya orang-orang terdahulu itu sudah tidak melakukan budaya itu. Saya ajarin ya, catat, ambil pulpen. Meksiko, Mesir, Jerman, Babylon, bahkan Babylon tertua, itu sudah menjadikan penyaliban itu sebagai budaya. Sejak mereka itu mengenal adanya penghukuman. Jadi kalau Al-Quran mengatakan di Mesir hukuman salib dilakukan oleh Firaun, itu fakta yang tidak bisa Anda bantah. Hanya pengajaran misionaris buta literaturlah yang ngeyel, yang menolak kisah yang sangat indah di dalam Al-Quran itu. Kenapa? Itu tadi. Ya, Babylon, Meksiko, Mesir, Jerman, itu sudah menjadikan budaya salib itu sebagai hukuman kepada mereka. Ya. Di Mesir, salib dikenal dengan salib engsel. Kalau di Jerman itu salib dikenal salib roda matahari. Itu sudah ada. Sudah ada. Sebelum saudara ini, Pak Tua ini berpikir seperti itu, sudah terjadi ribuan tahun. Belajar sejarah, ya. Anda masuk ke pelajaran sejarah, bagaimana hukuman Mesir masa lampau, masa kuno. Anda akan ketemu di situ. Bahkan lengkap dengan gambar-gambarnya itu nanti. Bagaimana orang disalib pada masa itu. Ya, belajar ya. Terus kemudian ketika Anda mengatakan kekeliruan Al-Quran. Dari aspek mana Anda bisa mengatakan, oh ada tadi yang belum saya bayar. Saya jawab, tentang Ukhta Harun. Oke? Jadi pernyataan Ukhta Harun itu, Cukadama, orang Yahudi dan orang Arab, karena mereka adalah serumpun, mereka ketika menyebut nama seseorang itu menyebutkan menyebutkan binnya, menyebutkan sukunya. Seperti kita nama Makassar. Nah, jadi kalau dikatakan dia adalah saudara Harun, maksudnya dia berasal dari keturunan Harun. Dia adalah masuk dalam silsilah Harun. Dia adalah saudara-saudara Harun. Sama seperti kita. Ya, dikatakan sebagai saya misalnya, saya keturunan dari Kahar Musakar. Boleh saya dikatakan.
Bang Suma, ya, Bang Suma saudara Kahar Musakar. Boleh, artinya saya ini orang dari Luwu. Begitu, Bos. Berarti saya ini adalah keturunan pahlawan, bukan keturunan penjajah. Begitu, Bos, cara berpikirnya. Nah, kalau itu yang Anda jadikan rujukan, bagaimana dengan Yesus, anak Daud? Masih rikas tinggi. Kapan-kapannya Daud menghamili Maria, sampai Yesus disebut anak Daud, Yesus disebut anak Abraham, bahkan disebut sebagai anak Allah. Saudara Harun kaget, tapi Yesus anak Abraham tidak kaget, Yesus anak Adam tidak kaget, bahkan Paulus disebut ular beluda tidak kaget. Bis, otak tidak berfungsi. Silakan, tanya lagi. Ditanya tadi, jawabannya nggak beres-beres, liar kesana kemari. Lah karena otakmu yang nggak bisa sampai. Kau dia bukan giliranmu, monyet. Dasar rembuangan. Rembuangan, itu orang rembuangan semua. Kamu ini udah mengeluarkan lagi kata-kata binatang kau ini. Biar Bang Andi, biar. Agamanya memang nggak bisa ngajarin dia jadi baik. Nggak apa-apa. Jangan berharap parfum harum akan tercium dari sampah. Biarin aja. Lagi dalam Banyuma lagi yang bertanya. Dia bertanya terus. Banyuma nggak apa-apa, Bang. Mana dia bisa ditanya? Pasti lari. Orang kayak begini dari suaranya aja udah ketakutan. Nggak bisa ditanya, ini nggak ada ilmunya. Makanya aku tantang ketemu 100 juta kalau mau dialog agama dengan saya, di live kan. Ku bayar tunai. Bertanya, orang menjawab, keluar kata monyet. Apa kau ini bikin? Kau jagoan saja kau di kampungmu di situ. Mau taruh-taruh kapangnya. Toma solang. Oke. Gimana saudara Patua? Mau ditanya atau mau bertanya terus? Oh, anak bau. Anak bau. Bertanya saja ilmunya. Anak bau. Masih mau bertanya atau mau ditanya nih? Banyuma lagi dah yang bertanya deh. Gue pengen tahu dia ilmunya ada nggak tentang Bible itu. Awe, kasih umpak kasiri itu tomato aimbo. Terus saya. Tadi dia mengatakan begini gitu ya. Penulis itu ketemu langsung dengan Yesus. Nah, tanya saja, kapan Lukas ketemu Yesus? Kalau ada datanya saya kasih kau. Apa yang kau minta? Saya kasih kau gunung tolong. Bambak puang, ku kasih kau. Kalau kau ada gimana? datanya, Mau bertanya atau ditanya nih, Petua? Barat lipui kasih. Jangan pingsan. Malipunoi. Otok no udah sampai di Makassar ini, pakai milistikmu, masuk miki di kota. Masuk di kota, ma panter. Pasang jilbabmu dekat miki kota, anak bau. Oh, kasih. Kasih ya, Narambuanga. Bertanya terus. Rambuanga itu artinya jagoan mulut. dia ini kalau jagoan mulut berarti dia tidak berani ditanya. Kalau kita kan berani ditanya, ya. Ayo Pak, mohon maaf kalau saya candanya berlebihan. Silakan Pak, angkat suara Pak. Ya. Westerling ini nih, korban 40.000 jiwa ini. Iya, korbannya siapa? Ya orang kita lah, orang dia kan ini pembawa Bible. Pelakunya siapa? Pelakunya Westerling membawa Bible ke Indonesia. Oh gitu ya. Ya udah Pak, saya bercandanya berlebihan, mohon maaf Pak yang sebesar-besarnya. Yuk mari kita dialog baik-baik. Silakan Bapak masih mau bertanya atau saya yang smash Bapak dengan pertanyaan. Silakan. Ayo Pak. Sebagai putra bangsa harus gagah perkasa. Ayo Pak. Atau mau diskusi Pak, langsung di korban 40.000 jiwa di situ di monumennya. Bagaimana kalau ketemu di situ Pak? Debat di situ. Jangan, mungkin termute Bang? Enggak, bisa dibuka kok. Enggak ini, enggak pemute permanen. Ini sudah aku tanyakan tuh dibuka, enggak mau dibuka ini. Tidak kawan nih, kalau bicara seperti anak-anak saja kau sudah 2 kali disunat. Siapa yang sunat kau? Kau yang enggak disunat. Oh, saya disunat, kenapa? Kenapa kau disunat? Berarti kau melanggar Bible-mu. Kata Paulus, dengerin dulu. Kata Paulus, jika kau disunat, Galatia 5. Galatia 5 nomor 3. Itu ketetapan jika kau bersunat, Kristus tidak berguna bagimu.
Selamatlah kau. Kristus tidak berguna bagi kau kalau kau disunat. Selamatlah kau. Bagaimana itu? Apa? Cari kulukmu itu, sambung lagi. Ayo. Ya, jadi istilah anak bau itu artinya teman ya, teman sahabat. Itu istilah kita di sini. Ayo anak bau, masih mau bertanya atau saya yang bertanya ini, Pak? Tak kirain anak PAUD tadi itu. Oh, bukan Bang. Anak bau itu panggilan saya. Diam dulu, saya mau jelaskan dulu masalah sunat. Jadi untuk jelas kenapa saya disunat. Itu menurut itu hasil konsili pertama di Yerusalem, bahwa di luar orang Yahudi menerima Yesus sebagai juru selamat tidak menjadi kepatuhan, boleh sunat boleh tidak. Itu kejelasannya. Karena kita ini bukan orang Yahudi. Termasuk kau bukan orang Yahudi. Tapi kamu disunat. Coba kau baca pula. Coba kau baca dulu nih datanya di layar. Coba kau baca dulu. Baca, saya tidak tahu membaca. Waduh, buta huruf boleh pagi nih. Ya, buta huruf. Lapangan. Kok dari tadi Bapak ini emosi terus, kenapa sih Pak? Santin apa? Gimana kalau tidak emosi curi-curi kitabku? Saya baca ya. Yang mana kitabnya? Itu Yesaya. Oh, Yesaya itu kitabnya orang Yahudi. Dari mana orang Yahudi? Yesaya 31 nomor 33 Pak. Orang Yahudi juga percaya Yesus. Tidak ada, bukan Yesus. Ini kita berbicara mengenai kitab. Kitab. Itu orang Yahudi. Orang Yahudi Mesianik percaya Yesus sebagai Mesias. Mengerti? Ya, terus apa hubungannya? Itu kan untuk Yahudi Pak. Kitabnya maksudnya ini. Yahudi kan terima Yesus di Mesianik. Apa? Nah, itu kan Yesus kan mengaku di dalam Matius 23 di dalam Matius 24 itu bahwa aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Berarti kitabnya kan hanya untuk Bani Israel, Pak. Kalau kita, tapi kita kan Israel rohani. Kalau ini kitabmu kau baca ini. Kalau ini kitabmu kau baca ini, kau baca. Kalau ini kitabmu kau baca. Kau yang baca, saya tidak bisa lihat kecil. Karena matamu buta. Kau yang buta barangkali. Ini kau baca ini kitabmu. Baca itu original teksnya itu. Baca itu. Kau yang baca ini. Ya kau yang baca, kau yang punya katanya. Lah, baca kau yang baca. Orang kau yang punya. Saya lihat gelap. Gelap. Nenek ilmu kiper, gelap. Rambuanga. Apa Rambuanga? Ini juga Hindi nih, mulai juga Rambuanga ini ketularan sama si kiper, nenek ilmu kiper. Allahu Akbar. Bapak murtad ya Pak ya? Kau kena saya kenalin nanti, kau kenal. Kau baca. Saya kenal. Pak, Bapak murtad ya? Murtad atau memang dari kecil? Saya tidak baik, kotor. Dari lahir. Saya kenal kamu. Saya lihat dia selisih. Ya lahir di kandang babi, lahir di kandang babi kah Pak? Jangan. Terserah Anda mau kandang babi. Nah, maksud saya gini loh Bang. Maksud saya gini, Bapak ini lahir Kristen atau murtad gitu loh? Tidak, lahir Kristen. Oh, berarti Toraja ya? Ya, kenapa? Aku di Rantepau ini Pak. Di mana? Di Makale? Kenapa kalau kau di Rantepau? Ya, saya tidak tanya. Teruk kok. Saya tidak tanya. Saya juga ada Torajanya Pak. Bapak saya dari syukurlah kalau ada Torajanya. Kayak Minatumbai Raka. Apa kami dari Sangal. Apa sih pekan bagi kutu? Apa motor roh? Nggak bisa dia wasanator dia, nggak bisa dia. Kan ikut kubai. Apa kok? Iya. Jadi uratnya begini, sudah. Jadi apa boleh buat? Tadi kita kan sudah baku marah bagaimana toh? Kita kan orang Sulawesi, kita kan saling menghargai walaupun kita beda, walaupun bagaimana toh? Kita di Sulawesi Selatan ini terkenal toleransi. Cocok itu Pak. Tidak ada, kita boleh urat kita boleh baku hantam. Tapi yang namanya Sulawesi Selatan, kita harus bangga dengan orang Sulawesi Selatan seluruh Indonesia. Bisa saling memaafkan ini Pak. Allahu Akbar. Takbir. Ya, betul itu Pak. Betul itu Pak. Aduh, betul-betul kau tidak tahu sifatku.
Nah, saya kenal ini semua. Nah, kau kira saya tidak kenal? Kau juga Henry, saya kenal. Iya. Kau betul-betul juga kau. Cuma saya kau jadi. Tapi suatu saat nanti pasti kau lihat saya, karena kau lihat fotoku. Jadi mau langgar itu boyangku di Makassar kah? Langgar lagi. Kalau saya Pak kenal Pak. Kenal Pak. Pak Ilyas Injomai kah di tol balakna. Di tol saya Pak. Sutamin Injomai balakna kah Pak? Ya Allah. Saya pindah-pindah tempat di Makassar. Ada nyoba bahasa Makassar kah Pak? Ada ki bahasa Makassar kah? Tegusingi. Bahasa apa Injomai mau musang? Bahasa Toraja ji. Toraja. Menarang bahasa Toraja. Menarang. Iya, kalau di Kusuma dan kamu udah kadang itu kulo. Matu mana dena? Ini kan cuma percakapan ambe. Ya udah lah, menurutku ini sama-sama orang Makassar, sama-sama dari sana. Enaknya kan lebih abdol lagi, bisa ketemuan gitu Pak Westerling. Lebih bisa menuntaskan. Terus narasi Anda yang mengatakan kami Muslim mencuri, ya laporkan saja. Laporkan saja sama pihak kepolisian, kan enak itu Pak. Kelakuan anak-anak saja seperti itu. Enggak, itu harus kamu mempertahankan. Kalau barang kamu dicuri, masa kamu diem aja? Ya kamu harus mempertahankan, laporkan dengan pihak kepolisian. Yuk kita selesaikan di pengadilan. Tadi kan sudah bahas, saya sudah mengatakan bahwa kita ini berdiskusi bercanda. Loh, bercanda. Jadi bertanya. Jadi ini dari tadi bercanda. Kamu ambil di hati ya? Ya kalau begitu, mari kita saling memaafkan ya Pak ya. Cuma ini nanti satu saat nanti siapa tahu saya keluar ini semua jalan, saya ketemu di jalan, saya sapa tegur Bapak Eko. Ayo kita ngopi, Bro. Harus Pak, harus ketemu. Kapan ketemunya Pak? Mantap. Kapan lah, saya lagi sibuk, Bro. Apa yang jaman-jaman Pak? Apa yang jaman-jaman Pak? Hanya di kerja-kerja, yang penting duit. Itu aja. Iya. Oke, Bapak, saya minta maaf kalau ada kata-kata saya. Sama-sama, saya juga minta maaf. Tapi jujur saya katakan Pak, saya sangat terhibur berdialog dengan Bapak ini. Aduh. Ya sama juga saya. Sama. Terus terang saya kasih tanya, kalau kita ini terus terang kita harus membawa nama Sulawesi Selatan. Bahwa Sulawesi Selatan ini terkenal dengan toleransi yang menjunjung tinggi toleransi. Saya sering bahasakan di room itu. Kita ini orang Sulawesi Selatan, tidak pernah ada di Sulawesi Selatan itu dilarang bangun gereja, dilarang gini, bongkar-bongkar, dilarang, tidak ada. Orang tua itu bikin kacau. Ya, Bapak nama asli Pak? Saya Handi nama asliku Pak. Westerling nama asliku. Ma penekanan harimau itu Westerling. Apa penekanan ini orang ini kalau dikasih tanya? Nama asli itu. Iya. Titi makin balik nomor tak di situ nanti di live chat supaya kita bisa komunikasi. Ini ada nomorku Pak. Nanti saya ketemu juga nanti tuh. Ketemu juga Pak, saya kasih nomorku Pak di chat ini ya. Catat ke nomorku. Jangan Bapak ini aneh ya, bangga nama Westerling. Sedangkan kita tahu Westerling itu siapa di dalam sejarah Makassar atau daerah Bugis. Westerling itu lahir tahun berapa Pak? Jangan disama-samakan. Iya kan sejarahnya kelam toh Pak itu. Sejarah boleh. Sejarahnya kan kelam. Sekarang itu. Begini, kalau ada orang lahir dikasih nama Adolf Hitler, masa mau dikasih begitu? Coba Mas Andi tunjukkan itu kekejaman Westerling di Indonesia Mas Andi. Ya memang kejam, korban 40.000 jiwa. Saya tahu sejarahnya, kita dari sekolah SD sudah pelajari itu Pak. Kampungnya ada Pak. Tapi itu kan namanya penghargaan, pemberian orang tua, ya Kak. Mau dia apa? Saya juga waktu saya kecil dulu, bisa nggak saya nolak? Jangan kasih nama saya Westerling. Oh, jadi orang tua yang ngasih nama itu ya Pak? Ya orang tua dong, masa sih? Iya, masa sekarang mau saya salahkan orang tua aku? Jangan Pak, jangan salahkan orang tua, jangan. Nah itulah saya hormati orang tua Pak, hormati. Iya, karena orang tua itu adalah pengantar untuk kita sebagai anak-anaknya itu ke surga. Nama asli itu Pak? Asli lah. Masa nggak percaya sih? Saya orangnya bukan pengecut Bos, saya pemberani. Tapi aja membeli-beli kebenaran. Tapi itu membeli-beli saya. Itu membeli-beli Pak? Jangan mau kok. Saya tidak ada lari-larinya kalau kebenaran, tapi kalau kapan saya memang salah, habis saya diinjak-injak boleh. Iya, itu prinsip saya, itu prinsipku beda-beda Bos. Pak, rumahku di Pontiku Pak. Kapan-kapan ketemu di Pontiku? Saya sering juga ke Pontiku dulu, tinggal di Air Rahman Hakim, di atas. Sering saya lewat di situ di Pontiku. Oh iya. Sering.
Bah, jangan Mi, kita uji. Saya sering ngopi-ngopi di situ di rumahnya anunya Alex. Bah, ya, Oh itu Alex tempatku saya di situ Pak. Oh itulah apa lagi. Nah, makanya saya bilang saya kenal kok. Oh iya. Begitu. Ya saya sering itu biasa naik motor dulu di atas pakai Ducati saya itu. Masih bisa kira motor Pak? Biar umur tua Pak, tapi ini masih enjoy. Mana lebih tua umur tak daripada Ibnu Kolam? Siapa? Ibnu Kolam, Denguceng, Batu Goa kah? Batu Takalar. Betul sekali dia, Bah. Kau juga itu yang di keterlaluan sekali kau. Orang cuma nanya. Itu Suma, saya lebih tua dari Suma, tapi kalau penampilan saya lebih muda. Wih, mantap. Parlente itu mah. Betul, Kak. Betul. Jangan-jangan dibawa pakai jeans. Jangan-jangan kalau kita keluar Pak, dibawa pakai jeans, di atas pakai baju kutang. Allah. Tapi bisa juga bercanda ini Bapak Pak. Tapi ya tadi yang maaf ya Pak tadi ya dinamika dalam diskusi. Ya tidak ada saya begitu memang saya begitu saya di room tidak ada saya. Yang penting saya tidak ya. Saya suka saya terhibur karena kata-katanya itu mengingatkan masa lalu saya semua. Iya, terkecil kita ya. Apalagi Rambuanga, Cikaulu. Labedu. Labacok lempu. Nenekmu kiper. Kebanyakan istilah dari itu Palopo. Iya Pak. Cocok. Jadi saya pulang-pulang balik Palopo Makassar bosku. Jadi kalau pulang ke Palopo Pak, berarti kita lewati Buntu Tele. Apa itu Buntu Tele? Apa itu? Baru saya dengar itu. Iya, macam-macam tahu dia Enreka. Lopo Tele kapal. Kan ada gunung di situ, Pak. Gunung ada gak gunung Lopo Tele? Enggak tahu dia. Gunung Sampodo mungkin. Gunung Nona. Tidak ada Gunung Nona di sini. Enrekang. Bunda lewat Enrekang orang lah. Oh, biasa saya lewat Enrekang. Oh, dia lewat yang satu ya, nggak lewat Enrekang dia. Ketato lewat Enrekang. Lewat Maros. Lewat Maros langsung Sidrap, Pare-Pare. Gimana sih kamu ini? Iya, Pare-Pare Sidrap. Baru Enrekang. Sidrap bisa ini Kabata bel kiri. Potong di situ anak Banua. Oh, lewat situ. Terus dia ke Siwa. Kalau terus ke Siwa, ya belok kiri Siwa. Kalau terus ke sana itu Enrekang. Oh, lewat Siwa dia. Ini orang kurang. Ini kurang gaul juga ini ketahuan nih kurang gaul jalan-jalan ini orang. Makanya rajin touring. Ada yang tahu kurang. Kok jadi orang Makassar semua ini? Orang Makassar sini, Pak. Iya. Ada Tommy kasih bilang. Nah kata-katai mak juga. Tapi itu siap dampaknya ya Pak ya. Ya, kurus semangat. Maafkan ya. Iya, kurus semangat. Semua artinya itu Pak, taruh ada taruh gau. Tahu ji. Sifat dua sifat tokong. Iya, betul. Ya tahu lah orang bapak ini selalu naik mobil Pipos. Iya, Pipos. Pipos. Emang masih ada Pipos? Masih ada lah. Iya tahu dulu kan saya Pipos dulu. Itu tahun 70-an. 70 sampai 90. Kau galeran keberapa kau semua? Saya 79 saya, Bapak. Jauhnya dengan saya. Nah, hampir bisa tua dilihat. Wah, makanya sih. Betul, Kak semua betul, Kak. Sama tua kita dilihat. Kira kita lahir Pak tahun ini. Tidak jauh-jauh itu fotoku. Tahun 54 kita lahir tuh Pak. Mana ada foto tadi sini tidak ada. Tidak ada di kalau saya di YouTube lain. Kalau di YouTube. Mana yang mana? Foto tak? Ada yang kayak orang bule itu. Bush. Iya tahu. Enggak ini. Ya memang kulitnya kayak orang tator kan putih-putih Pak. Iya. Lah ya, kita lahir tahun berapa? Tua saya. Lahir 64.
Wih, tapi suaranya masih lantang sekali ya. Kayak pakai bass. Iya kan, orang nggak pernah pusing, nggak pernah susah, nggak pernah mikirin masa bodoh. Empat itu masa bodoh. Makanya Makassar Pak tua nih ramang itu Pak. Mati lagi. Tapi kalau kau Hindi dengan saya, kalau jalan sama-sama pasti kau lebih tua dilihat. Nenek mau kiper, saya masih muda. Betul kan buangnya. Rembuanga. Allahu Akbar, Mas. Oke, Pak, makasih lah. Saya turun dulu. Iya, Pak Deng. Salam lagi. Di Palo, Pogika. Iya. Palo Makassar. Sekarang ada kan di Makassar sekarang. Di Palo juga saya. Dulu mau ke ini, mau urus paspor. Oh iya. Iya. Mau kemana Ki? Mau ke luar negeri kah? Tidak, orang saya uruskan. Oh, orang saya urus. Oh, ngurus Ki. Bukan juga. Orang Ji saya uruskan. Iya, makalah nanti dapat bonus di situ. Malas deh kayaknya. Bilang Ki dulu Rambuanga satu kali. Rambuanga. Oke, makasih. Lanjut. Anak sekolah. Oke, baik saudara. Thank you ya atas penghiburannya hari ini. Baik. Oke, Bang Zul. Ditutup atau gimana? Allah. Saya masih mandre. Saya terhibur dengan perkataan beliau tadi itu tentang kalau dia lagi jengkel. Saya masih mandre ini loh, mandre. Oh iya, mandre lagi. Kalau dia lagi kesal dia bilang Rambuanga ke saya itu menggelikan sekali bagi saya. Iya, bahasa-bahasa waktu sekolah ya. Banyak bicara itu maksudnya. Iya. Jago mulut banyak bicara. Allahu Akbar. Terhibur ini. Ya udah kita tutup dulu lah. Iya. Oke. Ditutup aja Mas Juma. Jangan saya Bang. Saya kehabisan napas ini. Jangan bisa ketawa. Ayo Bang Andi. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Kita tutup dulu ini. Yang jelas apabila ada kata-kata hilaf di antara kami semua, ya mohon dimaafkan. Dinamika dalam berdiskusi turun naik. Yang jelek dibuang, jangan sampai dijadikan sebagai momentum untuk dijadikan petunjuk atau pedoman dalam berdiskusi. Jangan, itu dibuang jauh-jauh. Ambil baiknya, negatifnya dibuang. Jangan di-framing yang negatif-negatif supaya kita tetap menjadi Islam yang kapa ya. Itu aja sih. Terima kasih, kita sudahi dulu, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ini tadi sudah keluar ya Bang ya? Apa itu? Yang tadi itu, Rambuanga. Sudah keluar. Oh, dia mau pergi urus tiket, paspor. Teman-teman saya yang ada di sini di room ZTC, mohon maaf ya, guru-guru saya tadi mungkin ada kata-kata saya sesuatu yang tidak berkenan ketika antum semua mau bicara, tapi lagi semangatnya kita di sini sampai saudara tidak dikasih ruang. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Ya itulah kehilapan saya ketika sudah semangat, susah untuk dihentikan bicara. Kasih ya teman-teman, terima kasih banyak dan sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Diajak lagi Bang Handi, Bapak yang tadi si Rambuanga itu besok-besok untuk berdialog. Urusannya Pak. Ya.